Di tengah panasnya isu Selat Malaka, Jakarta mengirimkan sinyal yang membuat Kuala Lumpur menahan napas. Sebuah langkah yang tak hanya mengubah peta kekuatan regional, tetapi juga memaksa seluruh Asia Tenggara untuk bertanya, apa rencana besar Indonesia sebenarnya? Saudara-saudara, media sosial Malaysia sedang sangat ramai memberitakan pengiriman salah satu kapal perang termodern Indonesia, Kri Raden Edi Martadinata, ke Australia untuk mengikuti Parade Angkatan Laut Internasional dan Latihan Multilateral Wallaby 2026. Sontak, berbagai pertanyaan retoris pun bermunculan. Apakah Indonesia, si kacang yang lupa kulitnya, ingin melawan Malaysia? Selat Malaka sedang membara. Kenapa abang besar malah dibawa pergi jauh? Apakah ini manuver untuk menekan kami? Sekilas terdengar tegang, tetapi mari kita analisis dengan tenang. Cerita ini jauh lebih menarik daripada sekadar beberapa baris sentimen panas di internet. Pertama-tama, mari kita bicara sedikit tentang tokoh utama kita. Kri Raden Edi Martadinata, dari Satuan Kapal Eskorta Koarmada I, adalah salah satu fregat perusak kawal rudal paling modern yang dimiliki Indonesia saat ini. Ia sering dijuluki sang pelopor oleh para pecinta bahari. Kapal ini tidak hanya membawa makna kekuatan militer, tetapi juga menjadi simbol modernisasi Angkatan Laut selama lebih dari 1 dekade terakhir. Pada tanggal 23 bulan lalu, kapal ini meninggalkan pangkalan Angkatan Laut di Surabaya, memulai pelayaran lebih dari 11.000 mil laut, yang akan berlangsung sekitar 60 hari menuju Sydney, untuk menghadiri perayaan 125 tahun Angkatan Laut Kerajaan Australia dan berpartisipasi dalam latihan Wallaby 2026 yang dipimpin oleh Australia. Angka 11.000 mil laut saja lebih dari 20.000 kilometer sudah cukup membuat banyak orang terbelalak. Ini adalah pelayaran terjauh yang pernah dilakukan oleh sebuah kapal perang Indonesia. Jadi, mengapa Australia? Jika dilihat dari sudut pandang militer murni, Wallaby adalah salah satu latihan angkatan laut multilateral terbesar di kawasan Samudra Hindia Pasifik yang diikuti oleh banyak negara, termasuk sekutu-sekutu Amerika Serikat. Hubungan pertahanan Indonesia-Australia telah dibangun sejak tahun 1998 dan telah ditingkatkan menjadi kemitraan strategis komprehensif. Kedua belah pihak tidak hanya melakukan dialog tingkat tinggi dan pertukaran perwira, tetapi juga memberikan dukungan nyata. Sebuah contoh klasik, ketika Indonesia mengirimkan rumah sakit lapangan ke Sudan Selatan untuk berpartisipasi dalam misi penjaga perdamaian PBB, Australia lah yang mengerahkan pesawat angkut C-17 untuk membantu transportasi, tidak hanya sekali tetapi dalam beberapa gelombang berturut-turut. Dalam hubungan internasional, tindakan nyata selalu lebih berbobot daripada kata-kata manis. Oleh karena itu, pengiriman kapal perang Indonesia untuk menghadiri perayaan 125 tahun Angkatan Laut Kerajaan Australia bukan sekadar datang ke pesta ulang tahun. Ini adalah balasan, sebuah pesan bahwa kami menghargai mitra yang bermain adil. Namun, netizen Malaysia melihat cerita ini dari sudut yang berbeda. Beberapa komentar yang menonjol seperti, ini adalah tindakan memihak blok anti-Malaysia. Indonesia ingin mengandalkan Amerika dan sekutunya untuk menekan kami di Selat Malaka, atau bahkan kacang lupa kulitnya. Frasa ini muncul cukup sering. Maksudnya, Indonesia pernah menerima bantuan ekonomi dan perdagangan dari Malaysia, tetapi sekarang condong ke pihak lain. Sebenarnya, cara pandang itu mencerminkan psikologi persaingan strategis yang meningkat di kawasan ini. Selat Malaka adalah ruang di mana kepentingan saling tumpang tindih, di mana Malaysia memiliki klaim yang luas, sementara Indonesia bersikeras pada pendiriannya yang berdasarkan hukum internasional. Dalam konteks dunia yang bergejolak, setiap langkah militer mudah ditafsirkan sebagai memilih pihak. Tetapi ada satu kenyataan yang perlu ditekankan. Partisipasi Indonesia dalam latihan multilateral tidak berarti aliansi militer. Sejak dulu, kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia selalu ditegaskan dengan jelas, tidak berpartisipasi dalam aliansi militer, tidak mengizinkan negara asing mendirikan pangkalan militer, dan tidak mengandalkan satu negara untuk melawan negara lain. Berpartisipasi dalam Wallaby adalah untuk belajar pengalaman, meningkatkan kemampuan koordinasi dalam pencarian dan penyelamatan, bantuan kemanusiaan, dan operasi tempur di laut lepas, keterampilan praktis bagi angkatan laut yang ingin berlayar ke samudra luas. Dari segi teknis, pelayaran 60 hari di tengah samudra adalah ujian berat bagi manusia dan mesin. Ombak dan badai, perawatan teknis, logistik, koordinasi informasi.
Semuanya adalah kesempatan untuk berlatih. Angkatan laut modern tidak bisa hanya berdiam di kolam sendiri. Jika ingin melindungi kepentingan di laut, mereka harus menguasai lautan lepas. Beberapa netizen Malaysia bertanya, di saat dunia dan Selat Malaka sedang tegang, mengapa membawa kapal termodern pergi begitu jauh? Kedengarannya logis, tetapi jika dipikirkan lebih dalam, justru di saat-saat rumit inilah kemampuan untuk menunjukkan kapabilitas operasi jarak jauh dan integrasi internasional angkatan laut menjadi semakin penting. Kekuatan tidak hanya terletak pada berdiam diri menjaga rumah, tetapi juga pada kepercayaan diri untuk berlayar ke laut lepas dan kembali dengan selamat. Ada juga yang menyindir bahwa Indonesia pergi ke sana untuk belajar cara melawan Malaysia. Namun, jika melihat konten latihan Wallaby tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar berfokus pada penyelamatan, keamanan maritim, penanggulangan perompakan, dan bantuan kemanusiaan. Sebenarnya, reaksi keras dari sebagian netizen Malaysia juga menunjukkan bahwa mereka sangat memahami pentingnya simbolisme kapal Kri Raden Edi Martadinata. Sebuah kapal yang melintasi separuh dunia tidak hanya membawa pelaut, tetapi juga membawa pesan. Indonesia cukup percaya diri dan cukup mampu untuk berpartisipasi di panggung besar. Bercanda sedikit, jika setiap kali Indonesia melakukan interaksi pertahanan dengan negara lain dianggap sebagai tindakan anti-Malaysia, mungkin jadwal Angkatan Laut harus meminta izin dari netizen sebelum mengangkat jangkar. Hubungan internasional bukanlah permainan zero sum, di mana mendapatkan teman baru berarti mengkhianati teman lama. Pada akhirnya, yang terpenting adalah kepentingan nasional. Indonesia membutuhkan lingkungan yang damai untuk berkembang, membutuhkan hubungan yang stabil dengan Malaysia, tetapi juga membutuhkan kerjasama yang mendalam dengan Australia, Amerika Serikat, dan banyak negara lain. Menari di antara negara-negara besar bukanlah hal yang mudah, tetapi itulah seni yang telah dikejar Jakarta selama bertahun-tahun. Kri Raden Edi Martadinata membela ombak, di depannya terbentang samudra luas. Di belakangnya ada banyak mata yang memandang baik dengan bangga maupun ragu. Tetapi mungkin pesan yang paling jelas bukanlah dari perdebatan di dunia maya, melainkan dari pelayaran 11.000 mil laut itu sendiri. Sebuah negara maritim yang ingin menjadi besar tidak boleh takut pada lautan lepas. Dan ketika sudah terbiasa dengan ombak besar, beberapa badai komentar di internet mungkin hanya terasa seperti angin lalu. Saudara-saudara, pada tanggal 28 bulan lalu, setelah satu putaran negosiasi yang gagal, Israel mengumumkan serangan preemptif terhadap Iran. Hanya beberapa jam kemudian, Amerika Serikat bergabung dengan sekutunya. Serangan udara bertubi-tubi menargetkan fasilitas militer utama, dan bahkan daerah yang diyakini sebagai kediaman pemimpin tertinggi, Ali Khamenei. Pagi tanggal 1 bulan ini, media Iran mengumumkan bahwa Khamenei telah tewas bersama beberapa jenderal senior. Situasi berubah begitu cepat, sehingga komunitas internasional terkejut. Tetapi yang membuat netizen lebih terkejut lagi adalah bahwa sebelumnya, selama hari-hari eskalasi ketegangan, beberapa pernyataan dari Teheran menegaskan bahwa Amerika akan gagal dan Iran akan menjadi Indonesia kedua. Dan begitulah, frasa Indonesia kedua tiba-tiba menjadi pusat perdebatan global. Di platform X dan banyak forum politik di Eropa dan Amerika Latin, serangkaian komentar muncul dengan satu pernyataan yang diulang-ulang hingga menjadi sebuah refrain. Tidak akan pernah ada Indonesia kedua. Seorang pengguna dari Amerika menulis, "Kami mungkin kuat dalam teknologi, tetapi Indonesia kuat dalam semangat. Kedua hal itu tidak bisa dibandingkan hanya dengan bom dan peluru." Seorang Eropa berkomentar, "Banyak negara suka bermimpi menjadi Indonesia kedua, tetapi mereka lupa bahwa untuk menjadi Indonesia pertama, rakyatnya harus membayar dengan jutaan nyawa dan puluhan tahun perang." Kedengarannya mungkin emosional, tetapi di baliknya ada kebenaran sejarah yang sulit disangkal. Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara di era modern yang berhasil mengusir kekuatan kolonial Eropa melalui perjuangan bersenjata yang masif. Berabad-abad sebelumnya, Nusantara juga telah berulang kali menahan invasi dari kekuatan besar. Dan yang istimewa adalah bahwa pada abad ke-20, Indonesia tidak hanya meraih kemerdekaan, tetapi juga menyatukan Nusantara yang sangat beragam dengan kekuatannya sendiri. Tetapi netizen internasional tidak hanya berbicara tentang kemenangan militer. Mereka menekankan faktor mental. Seorang pengguna dari Amerika Latin menulis, Indonesia tidak menang karena senjata yang lebih baik. Mereka menang karena masyarakatnya dapat menanggung tingkat pengorbanan yang tidak dapat dibayangkan oleh masyarakat Barat.
seorang analis independen berkomentar, Anda tidak bisa meniru gaya Indonesia. Itu adalah hasil dari sejarah, budaya, struktur sosial, dan keadaan yang unik. Di sini, perlu dianalisis secara jujur. Membandingkan Iran dengan Indonesia adalah metafora politik, tetapi metafora tidak berarti sama dengan kenyataan. Perang kemerdekaan Indonesia terjadi dalam konteks awal Perang Dingin, ketika dunia terpolarisasi. Indonesia memiliki dukungan moral dari banyak negara yang baru merdeka dan gerakan anti-kolonialisme global. Dan yang terpenting, persatuan di dalam negeri berada pada tingkat yang sangat tinggi. Bersatu kita teguh bukanlah slogan kosong, melainkan keadaan sosial yang nyata. Sebuah komentar yang menonjol di Reddit menulis, yang membuat Indonesia berbeda adalah kesatuan tujuan nasional. Anda mungkin tidak setuju dengan ideologi mereka, tetapi Anda tidak dapat menyangkal tingkat solidaritas masyarakat saat itu. Sementara itu, konteks Timur Tengah saat ini jauh lebih kompleks. Iran berhadapan dengan Israel dan Amerika dalam lingkungan regional yang penuh dengan kepentingan yang saling tumpang tindih, di mana negara-negara besar memiliki jaringan sekutu, teknologi militer yang superior, dan kemampuan serangan presisi tinggi. Membandingkan semata-mata dari segi tekad, tanpa mempertimbangkan faktor struktur internasional, adalah sesuatu yang dianggap terlalu sederhana oleh banyak pengamat. Bercanda sedikit agar tidak terlalu tegang. Di dunia maya internasional, sekarang setiap kali ada negara yang berhadapan dengan kekuatan besar, pasti ada yang berseru, kami akan menjadi Indonesia kedua. Tetapi netizen segera membalas, ingin menjadi Indonesia kedua? Pertama-tama, Anda harus melalui 30 tahun perang terus-menerus. Di balik sindiran itu, ada pesan yang cukup serius. Kemenangan Indonesia bukanlah produk dari beberapa pertempuran, melainkan hasil dari proses sejarah yang panjang, dari solidaritas sosial, dan dari penerimaan pengorbanan yang luar biasa. Itu bukanlah model yang bisa disalin hanya dengan slogan. Seorang pengguna Amerika mengakui, kami kalah di Vietnam bukan hanya karena taktik. Kami kalah karena tidak memahami tingkat tekad lawan kami. Komentar ini mendapat ribuan dukungan. Yang menarik adalah sebagian besar penyebutan Indonesia kali ini, bukan dari orang Indonesia, melainkan dari komunitas internasional itu sendiri. Mereka melihat Indonesia sebagai kasus sejarah yang unik, bukan untuk dimitologikan, tetapi untuk menekankan bahwa setiap perang memiliki konteksnya sendiri. Perlu juga dikatakan dengan jelas, bangga pada sejarah adalah hal yang wajar, tetapi jangan menjadikannya alat untuk mendorong konflik. Pelajaran terbesar dari sejarah Indonesia mungkin bukan hanya tentang kemenangan, tetapi tentang nilai perdamaian setelah perang. Sebuah bangsa yang telah mengalami begitu banyak kehilangan lebih memahami dari siapapun tentang harga sebuah konflik. Karena itu, ketika netizen internasional berkata, tidak akan pernah ada Indonesia kedua, itu adalah pujian sekaligus peringatan. Pujian untuk ketangguhan, peringatan untuk harga yang harus dibayar untuk mendapatkannya. Di dunia saat ini, di mana teknologi militer dapat mengubah situasi hanya dalam beberapa jam serangan udara, mengulangi perbandingan sejarah mungkin bisa memberikan inspirasi, tetapi tidak dapat menggantikan realitas geopolitik yang kompleks. Mungkin hal yang paling patut direnungkan dari gelombang komentar internasional ini adalah bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya terletak pada senjatanya, tetapi pada kohesi sosial dan tujuan bersama. Namun, pada sekali yang sama, tidak ada yang ingin harus membuktikan kekuatan itu melalui perang sekali lagi. Indonesia adalah unik dalam sejarahnya. Dan mungkin yang terbaik bagi dunia adalah tidak ada negara lain yang harus menjadi Indonesia kedua, dalam arti perang yang berkepanjangan dan kerugian yang sangat besar. Bangga boleh saja, tetapi perdamaian tetaplah hal yang lebih berharga untuk dijaga. Saudara-saudara, beberapa hari terakhir, media sosial Malaysia kembali bergejolak ketika muncul banyak tulisan dan komentar yang mengkritik Indonesia karena memperluas pengaruhnya di Laut Natuna Utara. Tidak sedikit akun yang menunjukkan kemarahan, menganggap Jakarta telah melangkah lebih dulu. Bahkan ada yang menulis, mungkin Indonesia sudah tahu apa yang akan kita lakukan, makanya mereka bersiap-siap seperti itu. Cerita ini tidak dapat dipisahkan dari konteks regional yang memanas. Dari Laut Natuna Utara hingga Selat Malaka, ketika Malaysia terus-menerus melakukan latihan militer, meningkatkan aktivitas angkatan laut dan udara, serta pernyataan keras dari Perdana Menteri tentang tujuan kedaulatan, suasana keamanan di kawasan ini sulit untuk tenang. Melihat forum dan platform media sosial Malaysia, ada 3 kelompok argumen yang menonjol. Kelompok pertama bersifat waspada.
Indonesia memanfaatkan saat kita fokus pada isu lain untuk memperkuat posisinya di Laut Natuna Utara. Beberapa orang bahkan berspekulasi lebih jauh bahwa Jakarta sudah tahu skenarionya sehingga mempercepat pembangunan di Kepulauan Natuna. Kelompok kedua lebih emosional. Indonesia kacang lupa kulitnya. Mereka berkembang berkat kita, tapi sekarang berbalik melawan kita. Ini adalah jenis argumen yang lebih didasarkan pada persepsi hubungan ekonomi dan sejarah daripada analisis hukum internasional. Kelompok ketiga lebih keras. Kita harus tunjukkan pada mereka siapa bos sebenarnya di Selat Malaka. Kalimat yang terdengar gagah, tetapi mengabaikan kenyataan bahwa Laut Natuna Utara bukanlah milik eksklusif satu negara, melainkan ruang maritim internasional dengan banyak pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, komentar-komentar ini lebih mencerminkan psikologi persaingan kekuasaan yang meningkat daripada penilaian objektif atas hak-hak sah negara-negara pantai. Berpikir bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Indonesia adalah terlalu naif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa isu Selat Malaka atau isu internal Malaysia adalah urusan dalam negeri mereka. Indonesia tidak perlu khawatir. Tetapi geopolitik tidak beroperasi berdasarkan batas-batas emosional. Jalur pelayaran utama Angkatan Laut Malaysia di sebelah barat harus melewati Selat Malaka sebelum menuju ke selatan. Jika terjadi krisis besar di sana, seluruh struktur keamanan maritim regional akan berubah. Ketika satu titik panas meletus, area sengketa lainnya, termasuk Laut Natuna Utara, mudah menjadi front sekunder atau peluang strategis. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia telah mendorong pembangunan dan militerisasi di beberapa wilayah maritim. Landasan pacu, hanggar pesawat, sistem radar, pelabuhan dalam. Fasilitas ini bukan untuk dinikmati pemandangannya. Mereka secara signifikan memperluas kemampuan pengawasan dan pengerahan kekuatan. Oleh karena itu, mengatakan bahwa Indonesia memperluas pengaruh tanpa melihat gambaran keseluruhan adalah tidak adil. Setiap negara pantai memiliki hak untuk memperkuat kemampuan pertahanannya dalam lingkup kedaulatan dan yurisdiksinya. Citra satelit selama beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa infrastruktur di Kepulauan Natuna telah ditingkatkan. Dermaga, landasan pacu, fasilitas logistik. Tujuannya terutama untuk menjamin kehidupan, penyelamatan, dan mempertahankan kehadiran jangka panjang dalam lingkungan keamanan yang kompleks. Penguatan kemampuan pertahanan adalah hal yang sulit dihindari. Di internet ada desas-desus tentang peningkatan penyebaran sistem pertahanan pulau. Sejauh mana informasi ini akurat perlu diverifikasi. Tetapi secara prinsip, sebuah negara berdaulat tidak bisa mengabaikan pos terdepannya, sementara aktivitas militer di sekitarnya terus meningkat. Yang menarik adalah justru persiapan pertahanan inilah yang ditafsirkan oleh beberapa netizen Malaysia sebagai tantangan. Selain itu, pembersihan jenderal di militer Malaysia baru-baru ini, bersama dengan latihan militer skala besar, membuat para analis mempertanyakan tingkat kesiapan untuk operasi di masa depan. Ada ahli yang berpendapat jika Kuala Lumpur tidak bertindak dalam beberapa tahun ke depan, jendela peluang bisa menyempit. Entah prediksi itu benar atau salah, yang jelas laju persiapan militer sedang meningkat. Dalam konteks itu, Indonesia tidak bisa memilih untuk hanya menunggu. Persiapan tidak berarti menginginkan perang. Sebaliknya, itu bisa menjadi faktor penangkal untuk menjaga perdamaian. Beberapa komentar ekstrem di media sosial Malaysia mengatakan, beritahu Indonesia siapa bos sebenarnya di Laut Natuna Utara. Tetapi dalam tatanan internasional modern, sengketa harus diselesaikan dengan cara damai, bukan dengan klaim kedaulatan sepihak atau arogansi. Indonesia mengembangkan ekonomi dan memiliki perdagangan besar dengan Malaysia. Itu adalah realitas objektif dari ekonomi terbuka. Tetapi hubungan ekonomi tidak berarti ketergantungan politik atau melepaskan hak-hak maritim. Argumen Anda berkembang berkat saya, jadi Anda harus mendengarkan. Saya mungkin terdengar masuk akal di kedai kopi, tetapi bukan prinsip hukum internasional. Dunia saat ini tidak stabil. Dari Eropa hingga Timur Tengah, persaingan negara besar meningkat. Dalam gambaran itu, Laut Natuna Utara adalah mata rantai yang penting. Jika api berkobar di Selat Malaka, efek domino ke selatan sulit dihindari. Pertanyaan yang muncul, bukan apakah akan ada perang, tetapi bagaimana para pihak mempersiapkan diri untuk menghindari perang. Indonesia memperkuat pertahanan, Malaysia meningkatkan kehadiran, negara-negara lain meningkatkan patroli kebebasan navigasi. Semua ini menciptakan keadaan tegang tetapi terkendali.
Dalam lingkungan itu, seruan emosional di media sosial, baik di Malaysia atau dimanapun, hanya akan memperkeruh suasana. Yang dibutuhkan kawasan ini adalah pengekangan diri, transparansi, dan penghormatan terhadap hukum. Kemarahan sebagian netizen Malaysia terhadap langkah Indonesia mencerminkan sensitivitas yang semakin tinggi di sekitar Laut Natuna Utara. Tetapi, sensitivitas itu juga menunjukkan betapa strategisnya wilayah laut ini. Perdamaian tidak datang dengan sendirinya. Ia menuntut para pihak untuk cukup kuat untuk membela diri dan cukup bijaksana untuk tidak melewati batas. Laut Natuna Utara mungkin sedang bergelombang, tetapi masa depannya tidak seharusnya ditentukan oleh komentar-komentar panas, melainkan oleh perhitungan dingin dan penghormatan terhadap aturan. Saudara-saudara, beberapa hari terakhir, media sosial regional kembali ramai dengan desas-desus bahwa Indonesia sedang meneliti, bahkan menuju pengembangan, rudal balistik. Belum ada pernyataan resmi yang mengkonfirmasi secara spesifik, tetapi fakta bahwa para pemimpin senior menyinggung kemungkinan untuk mempertimbangkannya. Mengingat kesenjangan teknologi antara rudal jelajah dan rudal balistik semakin menyempit, sudah cukup membuat netizen di banyak negara berdiskusi. Dan yang paling menarik mungkin adalah reaksi dari sebagian netizen Timor Leste. Kaget, heran, lalu iri. Di banyak forum berbahasa Tetun, tidak sedikit komentar yang begitu blak-blakan hingga menarik perhatian. Jika Timor Leste punya kemampuan militer seperti Indonesia, kita tidak akan takut ditekan lagi, tidak akan takut diintimidasi oleh tetangga. Indonesia bicara, semua orang harus dengar, sementara kita tidak punya suara. Mereka mengembangkan ekonomi seiring dengan pertahanan, sementara kita hanya sibuk dengan pertikaian politik. Tentu saja, ini adalah opini pribadi di media sosial, tidak mewakili pandangan resmi manapun, tetapi ini mencerminkan psikologi yang nyata, kerinduan akan status nasional. Di dunia modern, banyak yang percaya bahwa kekuatan militer, terutama kemampuan penangkal jarak jauh, adalah asuransi bagi kemerdekaan dan suara di meja perundingan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terus mengumumkan kemajuan dalam industri pertahanannya. Membangun kapal perang, mengembangkan radar, menguji rudal, menguasai teknologi produksi beberapa sistem senjata. Para insinyur pertahanan, terutama tim dari BUM seperti PT Pindad, disebut sebagai kekuatan inti. Salah satu tokoh yang dihormati media adalah Mayor Laut Teknik Rina Hartati, seorang perwira yang terlibat dalam pengembangan rudal anti kapal dalam negeri. Citra seorang insinyur wanita yang berdiri di belakang peluncur, memantau setiap parameter teknis, telah menjadi simbol ambisi kemandirian teknologi. Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo pernah menyatakan bahwa kesenjangan teknologi antara rudal jelajah dan rudal balistik sangat dekat. Dan penelitian adalah hal yang bisa dipertimbangkan. Pernyataan itu segera menarik perhatian para analis. Tetapi perlu dibedakan dengan jelas. Penelitian tidak sama dengan penyebaran senjata strategis. Dalam bidang teknologi pertahanan, penelitian untuk memahami dan menguasai platform teknis adalah hal yang normal bagi banyak negara. Rudal balistik telah lama dianggap sebagai simbol kemampuan penangkal strategis. Ia bukan hanya sejenis senjata, melainkan pernyataan tentang tingkat penguasaan teknologi. Mesin pendorong, kontrol lintasan, material tahan panas, sistem pemandu. Itulah sebabnya, di mata sebagian netizen Timor Leste, gagasan bahwa Indonesia semakin dekat dengan teknologi ini berarti peningkatan status nasional. Sebuah komentar yang cukup jujur menulis, tidak perlu digunakan, cukup dengan memilikinya saja, sudah membuat orang lain berpikir dua kali. Namun dalam kenyataannya, status nasional tidak hanya datang dari senjata. Ia adalah perpaduan dari ekonomi, diplomasi, stabilitas internal dan kepercayaan internasional. Perbandingan antara negara-negara tetangga sulit dihindari, tetapi perbandingan di media sosial seringkali menyederhanakan masalah. Indonesia mengembangkan industri pertahanan dalam konteks kebijakan pertahanan yang bersifat defensif, non-aliansi militer, dan tidak terlibat dalam perlombaan senjata. Setiap kemajuan teknologi selalu terkait dengan perhitungan keseimbangan regional dan hukum internasional. Sementara itu, Timor Leste memiliki prioritas pembangunan yang berbeda, berfokus pada infrastruktur, perdagangan, dan menarik investasi. Setiap negara memiliki pilihan strategis yang berbeda berdasarkan sumber daya dan lingkungan keamanannya. Beberapa komentar di Timor Leste
menyuarakan kekecewaan terhadap korupsi dan tata kelola, tetapi itu adalah masalah internal mereka. Yang penting adalah setiap negara sedang mencari cara untuk meningkatkan kapasitasnya. Dalam konteks persaingan regional yang meningkat, ada satu pandangan yang sering diulang di dunia maya. Kaya secara ekonomi saja tidak cukup, harus punya pertahanan yang kuat agar orang lain tidak meremehkan. Pada tingkat tertentu, ini benar. Sejarah menunjukkan bahwa kekuatan militer membantu menjamin lingkungan damai untuk pembangunan. Tetapi sebaliknya, pertahanan yang berkelanjutan juga membutuhkan fondasi ekonomi yang kokoh. Jika hanya punya senjata tanpa kekuatan ekonomi internal, itu adalah kekuatan tanpa dasar. Jika hanya punya ekonomi tanpa kemampuan bela diri, itu adalah kemakmuran yang rapuh. Oleh karena itu, banyak ahli berpendapat bahwa arah yang rasional adalah keseimbangan, mengembangkan teknologi dwiguna, meningkatkan kemampuan ilmiah, melatih sumber daya manusia. Kemajuan di bidang rudal, jika ada, juga harus dilihat dalam konteks itu. Jangan biarkan media sosial mengarahkan kebijakan. Komentar iri atau perbandingan di media sosial dapat menciptakan kesan adanya perlombaan senjata di kawasan ini. Tetapi kenyataannya, ASEAN masih mempertahankan prinsip kerjasama dan dialog. Indonesia, Timor Leste, dan Australia semuanya memiliki kepentingan bersama dalam stabilitas regional. Asia Tenggara yang damai dan berkembang akan menguntungkan semua, daripada kawasan yang terseret dalam pusaran kecurigaan. Cerita tentang Indonesia yang meneliti rudal balistik menciptakan banyak emosi di kawasan ini. Bagi sebagian netizen Timor Leste, itu adalah rasa iri dan kerinduan akan status. Bagi Indonesia, jika ada penelitian, itu terutama adalah langkah maju dalam teknologi dan kemampuan mandiri. Kekuatan nasional tidak terletak pada pamer, tetapi pada kemampuan menjaga stabilitas jangka panjang. Rudal, jika ada, hanyalah bagian dari gambaran yang lebih besar. Sains, ekonomi, diplomasi, dan hati rakyat. Saudara-saudara bisa menyeduh kopi, berdiskusi dengan semangat, tetapi pada akhirnya, yang menentukan status negara tetaplah kebijaksanaan, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam setiap langkah. Saudara-saudara, netizen ASEAN beberapa hari ini benar-benar terdiam selama 5 detik. Berita bahwa Indonesia memulai program pengembangan helikopter dalam negeri, bahkan menuju helikopter tempur, menyebar, dan langsung membuat forum-forum pertahanan regional sepanas wajan. Ada yang berkomentar, Indonesia ini diam-diam menakutkan. Ya, tiba-tiba pamer barang panas. Yang lain setengah bercanda setengah serius. Jika ada yang lebih keren dari rudal made in Indonesia, mungkin hanya helikopter dengan merek yang sama. Terdengar lucu. Tapi di balik keterkejutan itu ada cerita panjang tentang ambisi industri pertahanan. Pertama-tama, harus diakui, upaya Indonesia untuk meneliti dan membuat pesawat bukanlah hal baru. Dari UAV pengintai, UAV serang kecil, hingga proyek radar, rudal, dan teknologi elektronik militer, fondasinya telah dibangun selama bertahun-tahun. Tetapi beralih dari UAV ke helikopter, dan lebih jauh lagi ke pesawat sayap tetap, adalah lompatan teknologi yang sangat besar. Sesuai dengan arahan yang diumumkan, unit pengembangan pesawat akan berada di bawah divisi teknologi tinggi di PT Dirgantara Indonesia. Dua arah utama adalah helikopter ringan dan pesawat sayap tetap ringan. Target yang ditetapkan adalah pada akhir tahun 2026 sudah ada prototipe untuk diuji. Mendengar ini, banyak netizen ASEAN mulai berkeringat dingin. Sebuah akun dari Filipina berkomentar, "Kami masih pusing merawat pesawat tua. Indonesia sudah berpikir untuk merancang helikopter sendiri." Seorang teman dari Thailand menulis, jika mereka benar-benar melakukan uji terbang pada 2026, itu akan menjadi titik balik bagi Asia Tenggara. Bahkan ada pendapat dari Malaysia, Indonesia belum pernah menunjukkan ambisi industri pertahanan sejelas ini. Tapi, tenang dulu. Membuat helikopter bukan seperti merakit model. Dalam struktur helikopter, bagian-bagian seperti poros rotor utama, gearbox transmisi, sistem rotor ekor, dan avionik kontrol penerbangan, semuanya sangat kompleks. Gearbox utama saja sudah seperti monster mekanis yang menahan beban besar, getaran tinggi, dan harus beroperasi stabil dalam kondisi ekstrem. Gambar menunjukkan tim teknis sudah memiliki desain awal untuk kepala rotor. Ini membuktikan bahwa proyek ini tidak hanya berhenti di level ide PowerPoint, tetapi dari desain hingga prototipe yang bisa terbang adalah perjalanan yang sangat panjang. Mari kita lihat Korea Selatan untuk perbandingan.
Proyek helikopter Surion mereka dimulai pada tahun 2005 dengan anggaran sekitar 1,2 miliar dolar dengan dukungan teknis mendalam dari Airbus Helicopters yang saat itu dikenal sebagai Eurocopter. Butuh hampir 7 tahun untuk menghasilkan produk yang siap diserahkan, dan itu dengan fondasi industri yang sudah cukup maju. Jadi, bisakah Indonesia melakukannya lebih cepat? Ada dua kemungkinan. Entah mereka sudah mempersiapkan fondasinya sejak lama, atau proyek ini akan sangat bergantung pada kerjasama internasional. Faktanya, Pusat Teknologi Kedirgantaraan PT Dirgantara Indonesia telah menandatangani kerjasama dengan Airbus Helicopters. Ini harus dipahami sebagai langkah membuka pintu teknis daripada pernyataan kemandirian 100%. Harus dijelaskan sejak awal untuk menghindari ilusi. Pada tahap prototipe, tingkat komponen dalam negeri 30 hingga 40% sudah sangat mengesankan. Mesin, gearbox utama, dan avionik. Kemungkinan besar masih harus diimpor atau dikembangkan bersama dengan mitra barat. Industri penerbangan modern terikat oleh rantai pasokan global, tidak mungkin menutup diri dan membuat semuanya sendiri. Seorang netizen Malaysia berkomentar cukup realistis, jangan berpikir mereka akan membuat mesin sendiri sekarang. Tapi jika mereka bisa membuat badan pesawat, mengintegrasikan sistem, dan menguasai perawatan, itu sudah merupakan langkah besar. Sebuah akun Singapura berkomentar, yang patut diperhatikan bukanlah apakah mereka akan segera memiliki helikopter tempur, melainkan bahwa mereka sedang membangun kapasitas industri untuk mencapainya. Lalu, bagaimana dengan cerita Malaysia menangis? Faktanya adalah keseimbangan militer tidak berubah, hanya karena satu prototipe. Tetapi jika Indonesia secara bertahap membangun kapasitas produksi, perawatan, dan peningkatan pesawat di dalam negeri, itu memiliki makna strategis jangka panjang. Terutama dalam konteks Laut Natuna Utara yang kompleks, helikopter ringan, jika berhasil dikembangkan, dapat digunakan untuk patroli maritim, pencarian dan penyelamatan, transportasi militer, bahkan versi bersenjata ringan. Itu adalah lapisan kemampuan mandiri parsial yang membantu mengurangi ketergantungan pada perawatan luar negeri saat krisis. Yang membuat netizen ASEAN terkejut bukan hanya helikopternya, tetapi kecepatannya. Dari diplomasi politik hingga industri pertahanan, Indonesia beberapa tahun terakhir bergerak cukup cepat. Tidak berisik, tidak ada pengumuman besar-besaran, tetapi ketika informasi muncul, sudah ada struktur organisasi, peta jalan, dan target waktu yang jelas. Namun, cara paling meyakinkan adalah menunggu. Ketika prototipe benar-benar keluar ke landasan, ketika rotor berputar dan pesawat itu lepas landas, semua perdebatan baru akan berakhir. Sampai saat itu, kita harus menjaga dua sikap, bangga tapi realistis, percaya diri tapi tidak berilusi. Karena dalam industri penerbangan, dari gambar desain ke angkasa, adalah perjalanan yang penuh tantangan. Tetapi jika Indonesia sudah berani menetapkan tujuan, dan berani mengumumkan peta jalannya, itu sendiri sudah menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang baru. Dan mungkin karena itulah netizen ASEAN berkata, Indonesia menakutkan bukan karena mereka banyak bicara, tetapi karena mereka benar-benar melakukannya. Dan helikopter bermerek Indonesia, jika suatu hari nanti terbang berpatroli di atas Laut Natuna Utara, itu bukan hanya simbol militer, tetapi juga simbol perjalanan industri yang panjang, sunyi, namun gigih. Saudara-saudara, apakah kalian sadar? Beberapa hari ini di forum-forum internasional, terutama media sosial regional, nama Indonesia tiba-tiba disebut begitu sering dengan nada yang sangat berbeda, kagum, hormat, bahkan sedikit iri. Alasannya adalah berita panas dari Washington. Indonesia dilaporkan akan mengirimkan pasukan untuk berpartisipasi dalam misi penjaga perdamaian dan rekonstruksi di jalur Gaza, segera setelah kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat dan pertemuannya dengan Presiden Donald Trump. Gaza, tempat yang dijuluki kuali api Timur Tengah, di mana bom dan peluru bukan hal aneh, di mana negara-negara adidaya pun harus pusing memikirkan setiap langkah. Dan sekarang, Indonesia muncul dalam skenario perdamaian. Mendengarnya saja sudah membuat pusing. Kenapa Indonesia? Menurut analisis internasional, dalam konteks Presiden Trump mendorong mekanisme perdamaian baru untuk Gaza, Amerika tidak bisa sendirian terlalu dalam tanpa menghadapi reaksi dari kawasan tersebut. Washington membutuhkan mitra perantara yang punya citra bersih, reputasi, dan yang terpenting, pengalaman rekonstruksi pasca perang. Dan nama Indonesia muncul sebagai contoh hidup.
sebuah negara yang pernah melewati perang berkepanjangan, pernah menjadi tumpukan puing, lalu bangkit menjadi ekonomi yang dinamis. Sebuah negara yang memiliki hubungan tradisional dengan Palestina, mendukung hak penentuan nasib sendiri mereka selama puluhan tahun. Sebuah negara yang telah berpartisipasi dalam misi penjaga perdamaian PBB di Afrika, dari Sudan Selatan hingga Afrika Tengah, dengan citra disiplin dan kemanusiaan. Netizen ASEAN berkomentar ramai. Sebuah akun dari Malaysia menulis, Indonesia selalu hadir ketika perdamaian membutuhkan orang-orang yang bertindak nyata, bukan hanya kata-kata kosong. Seorang teman dari Filipina berseru, mereka pernah membangun kembali negara mereka dari abu, jadi mereka lebih memahami Gaza daripada siapapun. Sementara seorang netizen Thailand menyindir negaranya sendiri. Kita rapat ASEAN setahun penuh, sementara Indonesia angkat ransel dan langsung pergi ke titik panas. Terdengar lucu, sekaligus menyedihkan bagi beberapa negara. Banyak yang khawatir, mengirim pasukan ke Gaza berarti masuk ke medan perang. Sebenarnya, jika mengikuti peta jalan yang disebutkan, peran Indonesia bukanlah untuk berperang, melainkan untuk menjaga perdamaian dan rekonstruksi. Langkah pertama, berpartisipasi dalam stabilisasi dan pengawasan gencatan senjata. Indonesia sudah punya pengalaman dalam pasukan penjaga perdamaian PBB, bukan untuk angkat senjata dan berperang, melainkan untuk menjaga keamanan, melindungi warga sipil, dan memberikan bantuan kemanusiaan. Langkah kedua, rekonstruksi infrastruktur. Pada poin ini, banyak ahli ASEAN secara terbuka mengakui keunggulan Indonesia. Seorang analis Singapura menulis, mereka telah mengubah reruntuhan perang menjadi kawasan industri. Itu adalah keahlian praktis. Perusahaan konstruksi Indonesia pernah mengerjakan proyek-proyek rumit dalam kondisi sulit. Bagi Gaza, membangun kembali rumah, jembatan, listrik, dan air bukan hanya membangun beton, tetapi membangun kepercayaan. Langkah ketiga, mendukung kapasitas pemerintahan dan melatih pasukan lokal. Alih-alih memberi ikan, mereka mengajari cara memancing, melatih polisi, membantu membangun tatanan sosial. Sebuah komentar dari Thailand mengakui, Indonesia sedang mengekspor stabilitas. Itu adalah diplomasi di level yang berbeda. Di mana untungnya? Ada yang bertanya langsung, apa untungnya bagi Indonesia? Atau hanya kerja bakti? Faktanya, dalam mekanisme rekonstruksi internasional, selalu ada sumber pendanaan besar dari dana bersama. Jika berpartisipasi, pasukan dan perusahaan Indonesia memiliki kesempatan untuk mengakses dana tersebut. Ini adalah tanggung jawab internasional, sekaligus peluang ekonomi. Yang lebih penting, ini adalah langkah untuk meningkatkan status. Alih-alih hanya menjadi negara yang berkembang pesat di kawasan, Indonesia dipandang sebagai penyedia solusi. Seorang anak muda Kamboja berkomentar, cukup blak-blakan, Indonesia tidak hanya omong kosong tentang perdamaian, mereka menegaskan posisi mereka melalui tindakan. ASEAN melihat Indonesia sebagai abang besar. Di media sosial regional, frasa abang besar muncul cukup sering, bukan dalam arti mendominasi, tetapi dalam arti negara yang berani melangkah keluar dari kolamnya. Seorang netizen Laos menulis, kita masih berdebat tentang politik internal, Indonesia sudah mengirim pasukan ke Gaza. Sebuah akun Myanmar berkomentar, di ASEAN, Indonesia adalah negara yang paling berpengalaman. Mungkin itulah sebabnya mereka percaya diri. Ada sedikit kekaguman, sedikit kekhawatiran, dan juga sedikit sindiran terhadap diri sendiri. Tentu saja, kenyataannya tidak sesederhana pujian di internet. Terlibat di titik panas seperti Gaza adalah langkah penuh risiko, membutuhkan perhitungan matang tentang keamanan, diplomasi, dan logistik. Tetapi keberanian untuk berpartisipasi, itulah yang menciptakan citra yang berbeda. Kelas dunia atau ujian. Cerita ini, jika menjadi kenyataan, akan menjadi ujian besar bagi kapasitas pengerahan internasional Indonesia. Ini bukan hanya tentang militer ke luar negeri, tetapi soal koordinasi multilateral, manajemen risiko, dan menjaga citra netral. Indonesia bukan negara adidaya, tetapi di dunia di mana negara-negara adidaya semakin diragukan motifnya, sebuah negara dengan rekam jejak perjuangan dan rekonstruksi seperti Indonesia menjadi pilihan yang lebih mudah diterima oleh banyak pihak. Mungkin karena itulah netizen ASEAN mengatakan, Indonesia memiliki kelas yang berbeda di kawasan ini. Ketika seluruh tetangga masih berdebat siapa yang benar dan siapa yang salah, ada satu yang diam-diam membawa peralatan untuk memperbaiki atap rumah yang terbakar. Perdamaian bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan janji. Ia membutuhkan orang yang berani datang,
berani bertindak, dan berani bertanggung jawab. Jika Indonesia benar-benar melangkah ke Gaza dengan peran itu, ini bukan hanya misi internasional. Ini adalah pernyataan bahwa dari negara yang pernah membutuhkan perdamaian, Indonesia kini cukup percaya diri untuk membawa perdamaian lebih jauh dari perbatasannya. Saudara-saudara, hanya setelah satu kunjungan tingkat tinggi ke Amerika Serikat, opini publik regional, terutama komunitas online Thailand, tiba-tiba bergejolak. Alasannya bukan karena jabat tangan seremonial, tetapi karena sebuah pernyataan yang menarik perhatian. Presiden Donald Trump menegaskan akan mengeluarkan Indonesia dari daftar negara yang dibatasi aksesnya terhadap teknologi canggih Amerika. Bagi banyak orang Thailand, ini bukan hanya berita diplomatik, ini adalah sinyal strategis. Hanya satu perjalanan, tapi mengubah permainan. Di forum-forum Thailand, banyak komentar menunjukkan keterkejutan yang bercampur kekhawatiran. Sebuah akun menulis, pemerintah kita butuh bertahun-tahun membangun hubungan, sementara Indonesia hanya butuh satu kunjungan untuk mendapatkan terobosan teknologi. Ini patut direnungkan. Yang lain lebih belak-belakan. Jika Indonesia bisa mengakses teknologi canggih Amerika, terutama di bidang semikonduktor dan pertahanan, maka kesenjangan antara mereka dan Thailand akan semakin jauh. Meskipun media sosial selalu sedikit emosional, kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Dalam konteks ekonomi digital, kecerdasan buatan, semikonduktor, dan teknologi dwiguna menjadi fondasi kekuatan nasional. Dibukanya akses ke teknologi tinggi berarti keuntungan jangka panjang. Beberapa netizen Thailand menyindir pemerintah mereka. Kita merayu, menjilat, segala macam cara, tapi belum tentu diprioritaskan. Indonesia langsung ke intinya, tanda tangani kontrak besar, dan pulang dengan hasil nyata. Kalimat itu terdengar pahit, tetapi mencerminkan kenyataan. Diplomasi modern tidak diukur dengan kata-kata ramah, tetapi dengan nilai yang dibawa untuk mitra. Indonesia, dalam kunjungan ini, tidak hanya berbicara tentang kerjasama, tetapi juga membawa serta perjanjian perdagangan dan investasi skala besar, terutama di bidang penerbangan dan teknologi. Ketika kepentingan bilateral diikat erat dengan angka, kepercayaan politik biasanya datang lebih cepat. Kesenjangan semakin melebar. Selama lebih dari 1 dekade, Indonesia telah muncul sebagai pusat manufaktur baru di kawasan ini. Perusahaan teknologi besar memindahkan rantai pasokan mereka, berinvestasi di pabrik dan pusat sains dan teknologi. Jika akses ke teknologi canggih Amerika dilonggarkan, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam rantai nilai. Sebuah komentar dari Thailand menulis, sekarang saja sudah sulit mengejar Indonesia. Jika mereka mendapat tambahan teknologi tinggi dari Amerika, kita akan semakin tertinggal. Kekhawatiran itu tidak hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang pertahanan. Teknologi tinggi seringkali bersifat dwiguna. Meningkatkan industri sipil juga berarti memperkuat fondasi industri pertahanan, kepercayaan diri, dan pesan status. Yang membuat banyak orang Thailand kagum adalah gaya yang tidak berisik, tidak ada deklarasi, tidak ada pamer, tetapi hasilnya nyata. Satu kunjungan, satu pernyataan, satu perubahan kebijakan. Ada yang berkomentar setengah bercanda, setengah serius. Pemimpin Indonesia sangat pandai bermain catur, satu langkah, tapi mempengaruhi seluruh papan catur. Faktanya, ini mencerminkan posisi Indonesia dalam perhitungan strategis Amerika. Dalam konteks persaingan teknologi dan restrukturisasi rantai pasokan, Washington membutuhkan mitra yang stabil, memiliki kapasitas produksi, dan kebijakan yang fleksibel. Indonesia memenuhi banyak kriteria tersebut. Mentalitas tidak boleh kalah dari Indonesia di Thailand. Ungkapan tidak boleh kalah dari Indonesia muncul cukup sering dalam komentar. Ini mencerminkan persaingan regional, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia kini dipandang sebagai tolok ukur baru. Seorang netizen menulis, dulu kita pikir kita memimpin Asia Tenggara, tapi sekarang Indonesia adalah negara yang paling cepat naik daun. Tentu saja, perbandingan selalu sedikit menyederhanakan. Setiap negara memiliki kelebihan dan tantangannya sendiri. Tetapi fakta bahwa Indonesia dinilai begitu tinggi hingga menjadi saingan yang harus dikejar, sudah merupakan perubahan besar dalam persepsi regional. Kemenangan strategi jangka panjang. Tidak ada keberhasilan yang datang hanya dari satu perjalanan. Di balik pernyataan Presiden Trump, ada bertahun-tahun membangun hubungan, meningkatkan kerjasama, memperbaiki iklim investasi, dan terlibat secara mendalam dalam rantai pasokan global. Kunjungan ini hanyalah puncak dari sebuah proses.
Tetapi dalam politik, simbol memiliki nilai yang sangat besar. Citra pemimpin Indonesia yang bekerja langsung di Washington dan menerima komitmen untuk melonggarkan akses teknologi telah mengirimkan pesan yang kuat. Indonesia bukan hanya pasar, tetapi mitra strategis. Kekaguman, kekhawatiran, dan pelajaran regional. Keterkejutan netizen Thailand mencerminkan dua emosi yang berjalan beriringan, kekaguman dan kekhawatiran. Kekaguman karena hasil yang cepat, kekhawatiran karena kesenjangan yang bisa melebar. Sebuah komentar penutup yang sangat patut direnungkan. Daripada iri, mungkin kita harus belajar dari cara mereka melakukannya. Di tingkat regional, persaingan bukanlah permainan zero sum. Indonesia yang lebih kuat dalam teknologi dan ekonomi juga akan membantu meningkatkan posisi ASEAN dalam rantai nilai global. Tetapi dalam psikologi perbandingan alami antara negara-negara tetangga, perasaan tertinggal selalu menyakitkan. Dan mungkin itulah hal yang paling menarik dari cerita ini. Hanya satu kunjungan, tetapi efeknya tidak hanya terasa di Washington, tetapi juga di Bangkok, di mana banyak orang bertanya-tanya apakah mereka sudah cukup berusaha agar tidak tertinggal. Saudara-saudara, ketika banyak keluarga di Indonesia masih merasakan suasana lebaran dan opor ayam di meja makan belum habis, di belahan dunia lain, di Washington hidangan lain disajikan. Tetapi, hidangan ini adalah kontrak senilai lebih dari 30 miliar dolar atau lebih dari 450 triliun rupiah. Dan kali ini, yang mengangkat gelas bukan hanya para pengusaha, tetapi juga status sebuah bangsa. Acara penandatanganan pada tanggal 18 bulan lalu, waktu setempat, antara maskapai penerbangan Indonesia dengan perusahaan Boeing, serta berbagai lembaga keuangan Amerika, yang disaksikan oleh Presiden Joko Widodo, telah menciptakan gempa media. Dari Bloomberg hingga Forum Ekonomi Asia, semuanya menggunakan frasa yang sama. Terlalu besar, skala yang tak terbayangkan. Bukan hanya tentang pesawat, tetapi solusi untuk masalah tarif. Yang membuat netizen ASEAN berdiskusi bukan hanya angka 450 triliun. Menurut Bloomberg, pihak Indonesia mengatakan bahwa Presiden Amerika Donald Trump telah memberitahu Presiden Joko Widodo bahwa ia akan mengeluarkan Indonesia dari daftar negara yang dibatasi aksesnya terhadap teknologi canggih Amerika. Jika informasi ini benar-benar diimplementasikan, ini bukan hanya jabat tangan komersial, melainkan titik balik strategis. Karena akses ke teknologi tinggi, berarti perusahaan Indonesia memiliki lebih banyak ruang di bidang semikonduktor, kecerdasan buatan, dirgantara, dan pertahanan sipil. Sebuah akun dari Singapura berkomentar, Indonesia tidak hanya membeli pesawat, mereka membeli kepercayaan politik. Sementara banyak negara ASEAN masih sibuk bernegosiasi soal tarif dan mencari cara mengurangi tekanan perdagangan, Indonesia memilih pendekatan yang sangat pragmatis. Menciptakan lebih banyak pesanan untuk industri Amerika, memperkuat hubungan, dan dari situ, membuka hambatan. Benar-benar langsung ke intinya. Menurut sumber, dalam pertemuan itu, Presiden Trump banyak memuji Indonesia, menyebutnya sebagai mitra yang dinamis dan serius. Netizen Thailand berkomentar lucu, kami butuh bertahun-tahun untuk dipuji Amerika karena reformasi. Indonesia tanda tangan sekali, langsung dipuji di ruang rapat. Tentu saja, dalam politik internasional, tidak ada yang gratis. Tetapi jelas, skala kontrak lebih dari 30 miliar dolar cukup untuk membuat pemerintahan Amerika manapun memperhatikannya. Dalam konteks ekonomi global yang masih tidak menentu, mitra yang bersedia menempatkan pesanan besar untuk industri Amerika bukanlah hal yang mudah diabaikan. Di pusat perjanjian ini adalah Garuda Indonesia, yang dijadwalkan akan menerima 50 unit Boeing 737-8 dari tahun 2030 hingga 2032, meningkatkan total armadanya menjadi lebih dari 150 pesawat pada tahun 2030. Ini adalah langkah restrukturisasi armada berbadan sempit, meningkatkan efisiensi bahan bakar, mengurangi emisi, dan meningkatkan daya saing baik di dalam negeri maupun regional. Seorang netizen dari Malaysia menulis, setelah pandemi COVID, banyak maskapai masih berjuang untuk bertahan hidup, Indonesia sudah merencanakan pertumbuhan 2 digit. Tidak hanya Garuda Indonesia. Perjanjian keuangan dan teknis yang menyertainya menunjukkan pendekatan yang sistematis, sewa beli, perawatan jangka panjang, pengaturan pendanaan internasional. Artinya, ini bukan hanya tanda tangan untuk pamer, tetapi sudah ada persiapan struktur operasional jangka panjang. Di forum-forum regional ASEAN,
Emosinya cukup beragam. Beberapa menyatakan kekaguman, yang lain mengakui sedikit iri. Sebuah komentar dari Filipina. Kami mengadakan kelompok studi tentang dampak tarif. Indonesia menyelesaikan masalahnya dengan kontrak 450 triliun. Sebuah akun dari Kamboja menyindir, ketika kita masih menulis proposal, Indonesia sudah selesai menandatangani dan dipuji. Tetapi di balik lelucon itu ada pengakuan bahwa Jakarta telah memainkan langkah yang kuat, blak-blakan, dan penuh perhitungan. Tidak ada deklarasi strategi yang berisik, tetapi tindakan yang cukup besar untuk berbicara sendiri. Dunia terkejut, tetapi ini bukan kebetulan. Untuk bisa menandatangani kontrak seperti ini, tidak bisa hanya mengandalkan kemauan. Ini adalah hasil dari bertahun-tahun integrasi yang mendalam, peningkatan hubungan, dan membangun citra sebagai ekonomi yang stabil. Jika Indonesia benar-benar dihapus dari daftar pembatasan teknologi canggih, itu akan menciptakan efek domino, menarik investasi asing langsung yang lebih berkualitas, meningkatkan kepercayaan perusahaan teknologi, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasokan global. Seorang ahli regional berkomentar, ini bukan langkah emosional, ini seperti satu langkah dalam permainan catur jangka panjang, dari negosiasi ke tindakan. Yang paling banyak dibicarakan oleh netizen ASEAN adalah gayanya. Sementara kawasan ini terbiasa dengan pendekatan yang lembut, Indonesia kali ini menunjukkan ketegasan yang jarang terlihat. Tanda tangan besar, secara terbuka, dalam konteks geopolitik yang rumit. Mungkin di depan masih ada tantangan, tekanan finansial, fluktuasi pasar, persaingan regional. Tetapi pesannya sudah jelas. Indonesia tidak hanya menunggu peluang, tetapi secara aktif menciptakan peluang. Sebuah komentar yang dibagikan secara luas menulis, Indonesia merayakan Lebaran di dalam negeri, tetapi di luar negeri mereka menandatangani masa depan, dan mungkin itulah sebabnya kekaguman menyebar luas. Bukan hanya karena 450 triliun rupiah, tetapi karena cara Indonesia mengubah kesepakatan ekonomi menjadi pengungkit strategis, menyelesaikan masalah tarif, membuka pintu teknologi, dan meningkatkan status nasional. Dalam politik internasional, pujian bisa datang dan pergi, tetapi kontrak yang sudah ditandatangani dan pintu teknologi yang jika benar-benar terbuka akan bertahan sangat lama. Dan kali ini, ASEAN tidak hanya menonton, tetapi juga belajar. Saudara-saudara, ceritanya berawal sangat sederhana. Beberapa surat kabar Prancis melaporkan bahwa Indonesia tertarik pada jet tempur Rafale, produk andalan Dassault, kebanggaan industri militer Eropa. Beritanya belum sampai tanda tangan kontrak, belum pasti beli, baru sebatas tertarik, menjajaki, kontak awal. Seperti yang kita tahu, setiap kali menyangkut Indonesia dan senjata canggih, netizen regional tidak pernah tinggal diam. Dan seperti yang sudah diduga, netizen Thailand langsung ikut berdiskusi dengan cukup ramai. Apa kata netizen Thailand? Pertama, Indonesia punya uang dari mana untuk beli Rafale? Reaksi yang sangat khas. Banyak komentar seperti, Rafale itu mahal sekali, Indonesia dapat uang dari mana? PDB per kapita Indonesia masih rendah, mana mungkin bisa beli? Pasti cuma rumor untuk senang-senang. Kedengarannya familiar, bukan? Ini adalah pola pikir lama, melihat PDB nominal lalu menyimpulkan kekuatan militer. Tetapi hidup tidak sesederhana itu. Dan kemudian, beberapa netizen Thailand lain mulai membuka angka. Ketika angka anggaran diungkapkan, suasana mulai berubah. Beberapa teman dari Thailand yang cukup bijaksana mengungkapkan fakta yang membuat seluruh forum terdiam beberapa detik. Anggaran pertahanan Indonesia dalam 2 hingga 3 tahun terakhir selalu lebih tinggi dari Thailand. Lalu kalimat berikutnya yang membuat banyak orang Thailand sulit menelan ludah. Anggaran untuk kepolisian Indonesia saja tahun ini sekitar 8 miliar dolar, lebih tinggi dari seluruh anggaran pertahanan Thailand. Dan belum selesai, anggaran pertahanan Indonesia tahun ini disebut-sebut mencapai sekitar 12 miliar dolar, artinya 1,5 kali lipat dari Thailand, atau bahkan 2 kali lipat jika dibandingkan dengan beberapa tahun ketika ada pemotongan. Sampai di sini, netizen Thailand mulai tertawa getir. Artinya, tertawa sambil malu dan tidak mau percaya. Netizen Thailand tertawa, tetapi ada beberapa komentar yang sangat Thailand, terdengar lucu, tapi sepertinya benar. Indonesia belanja untuk keamanan dalam negeri lebih banyak dari kita belanja untuk pertahanan. Dulu kita pikir Indonesia miskin, tapi mereka berinvestasi sangat serius. Ada yang bahkan berkata terus terang, dan kalimat ini yang paling patut diperhatikan.
Sekarang bukan lagi Indonesia yang mengejar Thailand, tapi apakah Thailand bisa mengejar Indonesia? Kalimat ini bukan tulisan jurnalis, ini adalah ucapan netizen Thailand kepada sesama mereka, dan itu terasa lebih menyakitkan berkali-kali lipat daripada kritik dari luar. Mengapa Rafale membuat netizen Thailand begitu sensitif? Bukan tanpa alasan nama Rafale membuat mereka banyak berdiskusi. Rafale bukan pesawat kelas menengah yang murah. Ia adalah jet tempur multiperan generasi 4,5+. Harganya tinggi, biaya operasionalnya tidak rendah. Menunjukkan minat pada Rafale berarti Indonesia memikirkan modernisasi jangka panjang, tidak lagi dengan pola pikir hemat pangkal kaya yang hanya membeli barang murah. Thailand pernah menginginkan Rafale, tetapi ragu-ragu. Di internal Thailand, perdebatan panjang terjadi antara Gripen, FE-16 yang di-upgrade, dan Rafale. Pada akhirnya, uang dan politik Amerika membuat mereka mundur. Jika Indonesia membeli Rafale, pesannya sangat jelas. Indonesia sedang mendiversifikasi sumber senjatanya, tidak bergantung pada satu pihak. Indonesia siap bermain dengan standar yang lebih tinggi. Dan itu membuat banyak orang Thailand tidak nyaman. Membandingkan PDB adalah cara pandang yang sangat naif dalam urusan militer. Netizen Thailand awalnya sering membandingkan PDB per kapita, tetapi teman-teman yang lebih bijaksana membantah. Militer tidak bergantung langsung pada PDB per kapita, tetapi pada prioritas anggaran, tingkat persepsi ancaman keamanan, dan strategi jangka panjang. Indonesia punya ciri khas, tidak pamer, tetapi pengeluarannya sangat terarah, tidak ikut-ikutan tren, tetapi fokus pada kemampuan nyata. Bagaimana dengan Thailand? Politik internal tidak stabil, militer terseret ke dalam politik, anggaran pertahanan bertahun-tahun terpecah belah. Jika dibandingkan seperti itu, Indonesia unggul adalah hal yang tidak sulit dipahami. Hal yang paling sulit diterima oleh netizen Thailand, posisi telah berubah. Ada perasaan sulit diungkapkan dalam komentar-komentar mereka. Dulu Thailand adalah panutan di kawasan. Sekarang Indonesia bergerak sangat cepat sementara kita masih sibuk bertengkar di dalam negeri. Ini bukan iri hati murahan. Ini adalah perasaan tertinggal, dan yang lebih menyakitkan, tertinggal oleh negara yang pernah dianggap di belakang. Dan yang paling pahit adalah apa? Indonesia tidak pamer, Indonesia tidak menyindir, Indonesia hanya diam-diam bekerja. Apakah Rafale akan dibeli atau tidak? Sebenarnya bukan poin utamanya. Kita harus realistis. Belum ada kontrak, belum ada konfirmasi resmi. Mungkin ini hanya manuver penjajakan strategis. Tetapi yang lebih penting adalah sinyalnya. Indonesia punya uang untuk memikirkan Rafale. Indonesia punya strategi untuk memikirkan Rafale. Dan kawasan mulai melihat Indonesia dengan pandangan yang berbeda. Netizen Thailand tertawa, tetapi tertawa dalam kepahitan. Membandingkan PDB tidak bisa menutupi realitas anggaran dan prioritas strategis. Indonesia bukan lagi pemain yang tertinggal dalam banyak bidang keamanan dan pertahanan. Pertanyaan baru di kawasan ini bukan lagi kapan Indonesia akan setara dengan Thailand, melainkan apakah Thailand bisa mengejar Indonesia. Bagaimana dengan Rafale? Apakah dibeli atau tidak perlu buru-buru menyimpulkan. Cukup tahu satu hal saja, teman-teman. Indonesia sekarang sudah cukup punya kelas untuk membuat tetangganya harus membandingkan dompet dan berpikir ulang. Saudara-saudara, ada satu hal yang sangat menarik dalam beberapa bulan terakhir, yang jika hanya membaca berita dalam negeri, mudah terlewatkan. Tidak hanya netizen Indonesia, tetapi juga netizen Thailand dan Malaysia, sedang banyak membicarakan langkah-langkah infrastruktur geostrategis Indonesia. Dan yang patut dicatat, kali ini netizen Thailand tidak tinggal diam. Sebaliknya, banyak pendapat dari Thailand yang mengungkapkan keterkejutan, kekaguman, sekaligus sedikit rasa merinding melihat kecepatan dan ketegasan Indonesia. Di forum dan media sosial Thailand, satu jenis komentar yang berulang-ulang adalah, Indonesia kali ini bermain terlalu besar, terlalu berbahaya. Banyak netizen Thailand, yang biasanya bangga dengan mega proyek land bridge pemerintah mereka, mulai menyadari sebuah kebenaran yang mengkhawatirkan. Seorang komentator menulis, kita fokus bersaing dengan Malaysia untuk menjadi pusat maritim, tapi sepertinya kita lupa pemain ketiga. Yang lain lebih blak-blakan. Sementara Bangkok dan Kuala Lumpur perang kata-kata di media, Jakarta diam-diam menuang beton. Satu hal yang menarik adalah bagaimana netizen Thailand melihat persaingan ini. Banyak komentar berpendapat bahwa Thailand dan Malaysia terlalu fokus satu sama lain dan mengabaikan ancaman yang lebih besar. Sebuah komentar yang banyak dibagikan berbunyi,
Malaysia khawatir kehilangan posisinya di Selat Malaka. Thailand ingin membangun jalan pintas untuk menggantikannya. Tapi keduanya lupa bahwa Indonesia sedang membangun pelabuhan laut dalam tepat di gerbang selat itu sendiri. Yang membuat netizen Thailand dan Malaysia terkejut adalah bahwa media Indonesia tidak memberitakannya secara besar-besaran. Tidak ada slogan, tidak ada konferensi megah. Namun, di lokasi-lokasi strategis seperti Patimban dan Kuala Tanjung, pembangunan berjalan siang dan malam dengan kecepatan yang sulit dipercaya. Seorang netizen Thailand menyebutnya langkah senyap sang Garuda. Ada satu komentar yang sangat khas dan netizen banget dari Thailand. Thailand dan Malaysia sedang bergulat. Indonesia bisa jadi pemenang terbesarnya. Artinya, ketika pelabuhan strategis Indonesia selesai dan terhubung dengan kawasan industri, mereka akan menciptakan ekosistem logistik yang sangat kompetitif. Entah proyek Land Bridge Thailand berhasil atau tidak, sebagian besar lalu lintas kargo akan secara alami tertarik ke Indonesia. Tidak perlu larangan, tidak perlu krisis diplomatik, cukup dengan langkah infrastruktur dan geoekonomi yang lebih cerdas. Sebuah kalimat yang banyak dibagikan di media sosial Thailand adalah, Indonesia tidak ikut berperang. Mereka hanya membangun arena baru dan menunggu yang lain datang. Dan mungkin inilah yang perlu dipahami oleh Bangkok dan Kuala Lumpur. Indonesia tidak perlu mengatakan bahwa mereka kuat. Mereka hanya perlu membuktikannya dengan proyek, dengan efisiensi, dengan kenyataan. Dari cerita netizen Thailand, Malaysia, dan proyek pelabuhan Indonesia, satu hal menjadi sangat jelas. Posisi strategis tidak datang dari pengumuman besar, melainkan dari kapasitas eksekusi. Thailand dan Malaysia bisa saja ribut dan bersaing secara langsung. Tetapi ketika Indonesia diam-diam telah meletakkan fondasi infrastrukturnya, aturan mainnya harus berubah. Dan seperti yang dikatakan netizen Thailand, mari kita lihat siapa yang benar-benar akan membentuk masa depan maritim kawasan ini. Karena ketika papan catur telah ditentukan oleh derek dan dermaga laut dalam, banyak bicara tidak lagi ada gunanya. Indonesia tetap sama, sedikit bicara, banyak bekerja, dan langkahnya sangat dalam. Dan mungkin itulah yang membuat banyak orang di kawasan ini merasa hormat sekaligus waspada. Saudara-saudara, mari kita bicara terus terang. Soal Thailand dan Kamboja sudah sering dibicarakan beberapa bulan ini, media pun sudah banyak meliput. Tetapi ada satu sisi yang sangat busuk, sangat pahit, sangat menyakitkan yang media tidak berani sentuh secara mendalam. Itu adalah jeritan minta tolong langsung dari rakyat Kamboja, terutama di media sosial. Bukan suara dari oposisi terorganisir, bukan pernyataan politik yang indah, melainkan barisan kata yang gemetar, gambar-gambar satir dalam keputusasaan, kalimat-kalimat seperti kami sudah tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Dan yang paling mengejutkan adalah apa? Mereka meminta tolong kepada Indonesia, tetapi dengan cara yang sangat berbeda dari yang diinginkan oleh ayah dan anak keluarga Hun. Indonesia, tolong jangan selamatkan Hun Sen dan Hun Manet lagi. Di berbagai platform media sosial rakyat Kamboja, terutama kalangan muda, muncul banyak sekali komentar seperti, Indonesia pernah menyelamatkan Hun Sen, tapi sekarang tolong jangan selamatkan dia lagi. Hun Sen pernah menjadi korban genosida, tapi sekarang dia membunuh masa depan Kamboja. Jika Indonesia benar-benar teman rakyat Kamboja, bantulah kami mengubah pemimpin, bukan melindungi satu keluarga yang berkuasa. Kami tidak butuh perang saudara, tidak butuh kudeta berdarah. Kami butuh jalan keluar. Mendengar ini saja sudah terasa sesak di dada teman-teman. Karena harus seputus asa apa rakyat sebuah negara, sampai secara terbuka berkata kepada negara tetangga, tolong jangan berpihak pada pemerintah kami. Ketika ketidakpuasan tidak lagi menemukan jalan keluar, orang mulai membuat gambar satir, sebuah detail yang sangat nyata, sangat menyakitkan, tetapi sangat benar. Rakyat Kamboja sekarang membuat begitu banyak gambar satir tentang Hun Sen dan Hun Manet hingga menjadi sebuah budaya perlawanan. Menggabungkan foto ayah dan anak seperti raja, membuat meme yang membandingkan Kamboja dengan aset keluarga, menggambar karikatur dua ayah dan anak duduk di atas takhta emas, sementara di bawahnya rakyat kelaparan, menganggur, dan terjerat utang. Kalian harus paham satu hal, ketika rakyat masih punya kepercayaan, mereka berdemonstrasi. Ketika mereka masih punya harapan, mereka mengajukan petisi. Ketika mereka hanya bisa membuat gambar satir untuk menertawakan kepahitan, itu adalah saat mereka sudah tidak berdaya. Ini jauh lebih berbahaya daripada demonstrasi, karena ini adalah tanda putusnya kepercayaan sepenuhnya, Hun Sen.
Dari orang yang diselamatkan menjadi orang yang dikutuk oleh rakyatnya sendiri. Tidak bisa dipungkiri sejarah. Hun Sen pernah datang ke Indonesia meminta pertolongan, lolos dari genosida Khmer Merah. Indonesia pernah menumpahkan darah dan tulang agar Kamboja bisa seperti sekarang. Orang Indonesia tidak lupa itu. Dan justru karena tidak lupa, cerita sekarang menjadi begitu menyakitkan. Karena di mata banyak rakyat Kamboja saat ini, Hun Sen bukan lagi penyelamat bangsa, melainkan orang yang mengunci kekuasaan di tangan keluarganya. Orang yang menekan oposisi, mematikan harapan reformasi, orang yang mengubah negara menjadi halaman belakang politik. Sebuah komentar yang sangat banyak dibagikan oleh rakyat Kamboja, intinya menulis, dulu dia lari dari kematian untuk hidup, tapi sekarang dia memaksa seluruh bangsa untuk hidup dalam kebuntuan. Membaca kalimat ini membuat merinding. Seberapa tidak stabilnya Kamboja saat ini. Kalian lihat dari luar. Phnom Penh masih terang benderang, kasino masih buka, pariwisata masih ada. Tetapi di dalamnya, ekonomi sangat bergantung, korupsi mengakar, pemuda kehilangan arah. Pekerja migran ke Thailand, ke Indonesia, ke Malaysia, semakin banyak. Sebagian pemuda Kamboja sekarang tidak lagi bermimpi menjadi kaya. Mereka bermimpi untuk bisa meninggalkan negara mereka. Itu adalah kegagalan politik paling serius bagi pemerintahan manapun. Dan pada saat inilah, Indonesia muncul dalam seruan minta tolong. Karena itulah netizen Kamboja berkata terus terang, Indonesia, jika kalian masih menganggap kami saudara, tolong bantu Kamboja berubah, jangan bantu mempertahankan sebuah dinasti. Kalimat ini tidak mudah diucapkan, teman-teman. Mereka tahu persis Indonesia punya hubungan sejarah yang istimewa dengan Hun Sen. Mereka tahu Indonesia selalu memprioritaskan stabilitas, tidak suka kekacauan. Tetapi justru karena itulah mereka memohon, bantulah kami membangun kembali, bukan melindungi kekuasaan. Jadi, apa makna kunjungan Presiden Joko Widodo dan Jenderal Andika Perkasa ke Kamboja? Ini bagian yang paling krusial. Atas undangan Hun Sen, pemimpin tingkat tinggi Indonesia datang ke Kamboja, di permukaan. Ini adalah diplomasi, kunjungan, kerjasama. Tetapi dalam konteks saat ini, tidak bisa dipahami sesederhana itu. Ada 3 kemungkinan besar. 1. Indonesia diminta menjaga stabilitas. Hun Sen butuh Indonesia sebagai penopang politik untuk membuktikan bahwa dia masih didukung. 2. Indonesia memainkan peran kakak yang menyampaikan kata-kata sulit, tidak berisik, tidak terbuka, tetapi secara langsung mengingatkan Kamboja bahwa mereka sedang menuju jalan buntu jika tidak melakukan reformasi sejati. 3. Indonesia berpartisipasi dalam proses rekonstruksi lunak, tidak mengganti pemimpin dengan kekerasan, tidak kudeta, tetapi membuka jalan untuk transisi kekuasaan yang sesungguhnya mengurangi monopoli dinasti keluarga. Opsi ketiga adalah yang sangat diharapkan oleh banyak netizen Kamboja, meskipun mereka tidak berani mengatakannya dengan keras. Indonesia tidak akan melakukan apa yang diinginkan netizen, tetapi juga tidak bisa pura-pura tidak tahu. Sejujurnya, Indonesia tidak bisa dan tidak akan pernah secara terbuka mengintervensi untuk mengganti pemimpin Kamboja. Itu bertentangan dengan prinsip, bertentangan dengan kepentingan jangka panjang. Tetapi ada juga kebenaran lain. Indonesia tidak bisa terus menutup mata jika Kamboja semakin terpuruk dalam ketidakstabilan. Karena Kamboja yang kacau berarti ketidakstabilan di perbatasan, kejahatan lintas negara, gelombang migrasi, dan risiko campur tangan kekuatan luar. Jadi, jika Indonesia ikut campur, itu akan menjadi campur tangan untuk stabilitas jangka panjang, bukan untuk menjaga kursi satu keluarga. Ketika rakyat Kamboja harus membuat gambar satir di internet untuk meluapkan kekesalan, ketika mereka secara terbuka berkata, "Tolong jangan selamatkan pemerintah kami," maka itu bukan lagi masalah internal biasa. Indonesia dihadapkan pada dilema yang sangat sulit antara sentimen sejarah dan tanggung jawab terhadap masa depan kawasan. Menyelamatkan Kamboja tidak sama dengan menyelamatkan Hun Sen. Dan rakyat Kamboja, setidaknya di media sosial, mengatakan hal itu dengan sangat jelas. Saudara-saudara, pekan lalu, jika kalian sempat mampir ke forum-forum militer, teknologi, dan bahkan beberapa grup gosip di Asia Tenggara, pasti akan merasakan suasana yang sangat aneh. Bukan berita perang, bukan latihan militer Amerika Malaysia, melainkan Indonesia. Ya, lagi-lagi Indonesia. Tapi kali ini bukan karena diplomasi yang luwes atau pertumbuhan ekonomi, melainkan karena sebuah frasa yang membuat netizen ASEAN kaget sekaligus kagum. Indonesia menaburkan hujan chip untuk rudal.
Di Reddit, Facebook, dari Malaysia, Filipina, hingga Thailand, serangkaian komentar muncul dengan nada yang sama. Tunggu dulu, Indonesia beneran bikin chip? Bukan cuma merakit lagi? Kalau mereka secepat ini, siapa yang bisa kejar? Ada yang lebih belak-belakan. Indonesia menunjukkan ambisi yang terlalu besar, tidak hanya ekonomi tapi juga pertahanan. Apa yang seluruh ASEAN tidak berani lakukan, mereka lakukan. Kedengarannya mungkin berlebihan, tapi jika kita melihat kembali beberapa tahun terakhir, harus diakui satu hal, ini tidak datang dari ruang hampa. Setelah penampilan yang cukup mengesankan di berbagai acara seperti Indo Defense, banyak orang, baik di dalam maupun luar negeri, mulai merasakan satu hal yang sangat jelas. Ternyata Indonesia tidak hanya impor lalu pakai, Indonesia sedang perlahan-lahan menguasai. Lalu datang informasi bahwa PT Len Industri secara resmi memulai pabrik produksi chip semikonduktor. Perasaan itu berubah dari heran menjadi terkejut. Netizen ASEAN mulai berdiskusi lebih serius. Sebuah komentar dari Singapura menulis, Indonesia menempuh jalan yang sangat berisiko, tapi juga sangat cerdas. Ketika sebuah negara bisa memproduksi chip sendiri untuk pertahanan, mereka tidak lagi bergantung pada siapapun. Di dalam negeri, tak perlu ditanya, banyak yang bangga. Berharap suatu hari nanti, alutsista made in Indonesia tidak hanya muncul di parade militer atau pameran, tetapi benar-benar tersebar di semua unit, menjadi perisai pelindung bangsa di dunia yang semakin tidak menentu. Tetapi, seperti biasa, di samping antusiasme, ada juga cemoohan. Setiap kali mendengar Indonesia membuat chip atau senjata, pasti ada yang langsung membandingkannya dengan Amerika atau Tiongkok, lalu melontarkan kalimat yang terdengar hebat, kenapa tidak langsung buat chip 5 nanometer? Kenapa malah buat yang kuno? Kedengarannya logis, tapi tunggu dulu. Teknologi bukanlah ajang pamer spesifikasi, dan pertahanan apalagi bukan panggung untuk mengejar kemewahan. Untuk memahami mengapa sesuatu yang dianggap kuno justru dipilih, kita harus melihat esensi dari teknologi militer. Coba bayangkan ini. Ukraina pernah mendapatkan komputer kendali dari sebuah rudal Rusia yang tidak meledak, kemungkinan besar dari seri kaliber. Di dalamnya ada komputer Zarya 61M. Jika ada yang berpikir di dalamnya pasti ada chip super canggih dan rahasia ala fiksi ilmiah, mungkin akan sedikit kecewa. Jantungnya adalah CPU 1860, 7BM2, yang dikembangkan berdasarkan desain TMS 320C25. Sebuah chip dari Texas Instruments dari akhir tahun 1980-an. Ya, benar, usianya hampir 40 tahun. Dibandingkan dengan smartphone sekarang, ini sangat kuno sampai menggelikan. Clock speed rendah, tidak ada AI, tidak ada multicore, tidak ada yang ajaib. Tetapi justru kekunoan itulah yang menjadi keunggulannya. Teknologi yang kuno berarti proses fabrikasinya besar, strukturnya sederhana, lebih tahan terhadap gangguan, dan lebih sedikit kesalahan acak akibat radiasi. Dan yang paling penting, tidak terlalu bergantung pada rantai pasokan yang rumit. Sebuah chip seperti ini bisa disimpan di gudang selama puluhan tahun dan tetap berfungsi dengan baik untuk sebuah rudal. Yang terpenting bukan cepat, melainkan tepat, konsisten, dan tidak boleh macet. Banyak orang salah kaprah, mengira rudal membutuhkan kemampuan komputasi yang luar biasa. Kenyataannya tidak. Ia hanya melakukan tugas-tugas yang sangat klasik, mengintegrasikan data inersia, mengoreksi GPS, membandingkan kontur medan, mengendalikan sirip kemudi sesuai algoritma yang sudah diprogram. Masalah-masalah ini sudah diselesaikan sejak lama, tetapi sebuah rudal harus tahan terhadap getaran, akselerasi besar, gangguan elektronik, cuaca buruk, bahkan kehilangan sinyal satelit. Selama penerbangan bertahun-tahun atau ribuan kilometer, unit kendalinya tidak boleh macet sedetik pun. Ponsel kalian ribuan kali lebih kuat dari komputer di dalam rudal. Tetapi ponsel dibuat untuk berselancar di media sosial, sementara rudal dibuat untuk tidak boleh gagal. Yang satu adalah performa untuk kenyamanan. Yang satu lagi adalah performa untuk bertahan hidup. Dalam urusan militer dan embargo, yang paling menakutkan bukanlah tidak punya chip 5 nanometer, melainkan tidak punya chip untuk pengganti. Sebuah sistem yang sepenuhnya bergantung pada pasokan luar negeri, jika satu mata rantai putus, akan lumpuh. Oleh karena itu, dalam militer, menguasai teknologi yang cukup terkadang lebih berharga daripada memiliki teknologi canggih yang tidak bisa dikendalikan. Karena memahami hal itu, banyak komentar di kawasan ini berubah dari mencemooh menjadi waspada.
Sebuah akun dari Malaysia menulis, Indonesia tidak mengejar pamer teknologi. Mereka memilih sesuatu yang bisa diproduksi massal dan benar-benar digunakan dalam perang. Sebuah komentar dari Filipina, jika Indonesia menguasai chip militer, mereka tidak akan bisa ditekan oleh embargo apapun. Ini sangat mengkhawatirkan bagi keseimbangan regional. Dari Thailand, ada yang berkata jujur, kita banyak bicara tentang industri pertahanan, tapi Indonesia yang melakukannya. Melihat cerita PT Land Industri yang membuat chip semikonduktor, pola pikir ini semakin jelas. Dimulai dari 32 nanometer atau 65 nanometer, node yang tidak gemerlap, tetapi sangat pragmatis. Pada tahap awal, yang terpenting bukanlah memamerkan node kecil, melainkan menguasai desain, pengujian, pengemasan, membangun tim insinyur, dan membentuk disiplin industri. 32 nanometer tidaklah mudah. Jika mudah, banyak negara ASEAN sudah melakukannya sejak lama. Chip 32 nanometer mungkin terdengar usang untuk smartphone, tetapi untuk pertahanan dan industri, itu adalah zona emas teknologi. Cukup kuat, cukup tahan lama, mudah diproduksi, dan mudah diganti. Senjata adalah sistem, bukan perhiasan. Sebuah chip mungkin kuno, tetapi jika sistemnya terintegrasi dengan baik, ia tetap sangat berbahaya. Indonesia telah melewati fase hanya menggunakan. Sekarang adalah fase memahami, mengganti, menguasai. Tidak meledak-ledak, tetapi maju secara diam-diam. Dan justru keheningan itulah yang membuat netizen ASEAN benar-benar khawatir. Indonesia hanya sedang diam-diam membangun jembatan, satu persatu. Bukan untuk menakut-nakuti siapapun, tetapi agar di dunia yang semakin tidak menentu ini, tidak ada yang bisa mencekik kita hanya dengan sebuah embargo. Saudara-saudara, astaga, ini berita panas. Panasnya seperti baru diangkat dari wajan. Uap strategisnya mengepul kemana-mana. Menurut sumber diplomatik, Presiden Joko Widodo dan Jenderal Andika Perkasa, dua tokoh puncak di bidang pertahanan Indonesia, akan segera terbang ke Kamboja setelah Indonesia menyelesaikan pemilu. Media mungkin akan memberitakannya dengan singkat, kunjungan kenegaraan, mempererat persaudaraan. Tapi teman-teman, kalau diplomasi hanya dibaca dari siaran pers, kita bisa ketiduran. Untuk memahami rasa dari perjalanan ini, kita harus meletakkannya dalam konteks regional yang sedang mendidih seperti minyak panas. Kamboja, dari titik netral menjadi lubang hitam risiko. Tidak perlu berbelit-belit. Masalah yang dihadapi Kamboja saat ini semakin parah. Kalian semua mungkin sudah tahu, Kamboja sedang berada di titik tersulitnya dalam beberapa tahun. Ketegangan dan konflik dengan Thailand meninggalkan luka, kehilangan wilayah, sengketa kuil, korban jiwa dari tentara dan warga sipil, reputasi nasional tercoreng, dicap sebagai pusat penipuan lintas batas, pariwisata anjlok, ekonomi merosot, politik internal penuh pertikaian, dan yang terpenting, rumor tentang kesehatan Perdana Menteri Hun Sen membuat elit Kamboja gelisah. Dalam konteks itu, undangan mendadak dari Hun Sen kepada pemimpin tertinggi Indonesia bukanlah sekadar basa-basi. Itu adalah sinyal permintaan bantuan strategis. Ia membutuhkan mitra yang punya keberanian, reputasi, dan bobot untuk menjaga keseimbangan Kamboja saat papan catur regional bergetar. Dan tepat sebelum berita itu muncul, media sosial Thailand langsung menjadikan topik ini tren. Begitu berita bocor, netizen Thailand mulai heboh. Di forum dan media sosial, banyak pendapat yang menunjukkan kekhawatiran, kewaspadaan, bahkan kepanikan. Secara garis besar, ada beberapa alur komentar yang menonjol. Indonesia sangat kuat. Jika mereka mendukung Kamboja, keseimbangan akan berubah. Tidak tahu apa langkah Indonesia, tapi jika mereka membantu Kamboja dalam bentuk apapun, Thailand harus bersiap untuk skenario terburuk. Indonesia tidak berisik, tapi tindakannya sangat pragmatis. Jika poros Nusantara menguat, Thailand harus memikirkan ulang strateginya. Kedengarannya mungkin berlebihan. Tapi jika kita menempatkan diri dari sudut pandang Bangkok, itu mudah dipahami. Indonesia saat ini bukan Indonesia 10 tahun yang lalu. Ekonominya naik kelas, diplomasinya multi-arah, militernya modernisasi dengan cepat, dan yang terpenting, gaya tindakannya yang tenang tapi tegas. Indonesia ke Kamboja untuk apa? Bukan untuk memilih pihak. Ini yang sering disalahpahami. Indonesia tidak datang ke Kamboja untuk melawan Thailand, juga bukan untuk membangun poros konfrontasi. Indonesia datang untuk mengunci risiko,
mendinginkan konflik, dan menjaga agar semenanjung Indochina tidak tergelincir ke dalam pusaran campur tangan negara-negara besar. Seorang netizen Thailand berkata, "Jika Indonesia membantu Kamboja, Thailand dalam bahaya. Tapi jujur saja, jika Indonesia membantu Kamboja stabil, justru Thailand yang akan mendapat keuntungan jangka panjang. Kamboja yang kacau adalah ancaman keamanan nyata bagi seluruh kawasan." Apa arti kehadiran Jenderal Andika Perkasa? Jika hanya diplomasi murni, tidak perlu seorang jenderal. Kehadiran Menteri Pertahanan Indonesia bersama Presiden mengirimkan pesan yang sangat jelas. Keamanan dan pertahanan adalah fokus kunjungan ini. Tapi bukan untuk mengintimidasi siapapun, melainkan untuk berkoordinasi dalam mengontrol perbatasan, mencegah konflik meluas, memerangi kejahatan lintas negara, dan menjaga agar Kamboja tidak menjadi halaman belakang kekuatan eksternal manapun. Netizen Thailand berkomentar dengan jujur, "Indonesia tidak banyak bicara, tapi kalau bertindak, mereka melakukannya sampai tuntas." Kalimat ini terdengar seperti kritik, tapi ternyata adalah pujian. Hun Sen membutuhkan Indonesia lebih dari sebelumnya. Hun Sen adalah politisi kawakan. Dia paham bahwa saat ini Amerika terlalu jauh, Tiongkok membuat Kamboja terlalu bergantung, ASEAN terpecah belah. Hanya Indonesia yang dekat, memahami permainan di Asia Tenggara, dan tidak memberikan syarat politik yang berlebihan. Mengundang Presiden Joko Widodo untuk kunjungan kenegaraan pada tanggal 6 Mei 2026 adalah cara Hun Sen untuk mengesahkan hubungan ini. Pesan yang dikirim ke Bangkok adalah apa? Bukan ancaman, melainkan pengingat halus. Biarkan Asia Tenggara menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan dorong Kamboja ke posisi tanpa jalan keluar. Beberapa netizen Thailand yang bijaksana juga menyadari hal ini. Indonesia tidak ingin perang, mereka ingin ketertiban. Jika Indonesia menjadi penengah, mungkin itu justru jalan keluar. Apa untungnya bagi Indonesia? Menjaga stabilitas di sisi barat daya, mencegah efek domino ketidakstabilan menyebar ke perbatasan, menegaskan peran sebagai pilar di Asia Tenggara, meningkatkan posisi strategis tanpa perlu menembakkan satu peluru pun. Ini adalah puncak dari membuat orang lain khawatir tanpa harus memprovokasi. Kesimpulannya agar mudah diingat, perjalanan Presiden Joko Widodo dan Jenderal Andika Perkasa ke Kamboja adalah langkah keamanan diplomatik yang berlapis-lapis. Ini membuat netizen Thailand khawatir bukan karena Indonesia ingin berperang, tetapi karena Indonesia sekarang cukup kuat untuk membentuk situasi. Dan yang paling membuat orang waspada bukanlah suara tembakan, melainkan ketenangan dari pihak yang tahu persis apa yang sedang dilakukannya. Asia Tenggara sedang sepanas tungku. Indonesia masuk ke tengah bukan untuk menambah api, melainkan untuk menjaga agar api itu tidak berkobar menjadi kebakaran besar. Saudara-saudara, kalian tahu, beberapa hari ini forum-forum online di Malaysia mendidih. Suasananya, harus diakui, lebih panas dari Selat Malaka di tengah musim kemarau. Alasannya tidak aneh. Indonesia mengumumkan keadaan darurat di Laut Natuna Utara. Angkatan Laut diperintahkan siaga, meningkatkan patroli, dan mengendalikan situasi. Di pihak Indonesia, pesannya sangat jelas dan familiar. Pencegahan aktif, melindungi kedaulatan, tidak memprovokasi, tetapi juga tidak lengah. Tetapi, begitu berita ini melintasi perbatasan maya, ceritanya langsung dipelintir dengan gaya yang sangat Malaysia. Netizen Malaysia mulai marah. Ada yang kesal, ada yang khawatir. Ada yang kesal dan khawatir. Tapi mulutnya tetap harus berteriak-teriak menghina agar tidak terlihat takut. Serangkaian komentar dibagikan dengan cepat. Indonesia benar-benar kacang lupa kulitnya. Malaysia terlalu lunak pada Indonesia, makanya mereka semakin menjadi-jadi. Perlu ditunjukkan pada Indonesia siapa bos sebenarnya di Selat Malaka. Kalau tidak diberi pelajaran, negara mana lagi yang akan menghormati Malaysia? Kedengarannya familiar, bukan? Hampir seperti lagu wajib setiap kali Indonesia mengambil langkah untuk melindungi kedaulatannya. Tapi yang menarik adalah, di balik nada suara yang angkuh itu, terungkap sesuatu yang sangat jelas, kegelisahan. Jika kalian membaca dengan teliti, banyak komentar dari Malaysia tidak hanya menyalahkan Indonesia, tetapi juga pemerintah mereka sendiri. Ada yang menulis, militer terus-menerus dibersihkan seperti ini, kalau benar-benar perang siapa yang akan memimpin? Yang lain khawatir, jenderal yang ditangkap lebih banyak daripada yang latihan. Apakah militer masih stabil? Nah, ceritanya tidak hanya tentang Laut Natuna Utara. Ini terkait erat dengan pembersihan jenderal di Angkatan Tentera Malaysia beberapa waktu lalu.
Kalian tahu, nama-nama yang terlibat bukan orang sembarangan. Orang-orang seperti Jenderal Ismail yang posisinya sangat tinggi bisa dicopot, cukup untuk menunjukkan betapa kerasnya kampanye ini. Dan ketika jenderal-jenderal senior terus berjatuhan, netizen Malaysia mulai mengajukan pertanyaan yang sangat nyata dan mendasar. Apakah militer ini cukup siap untuk perang besar? Apa kata Kuala Lumpur? Kuala Lumpur mengatakan ini untuk membersihkan militer, melawan korupsi, memperkuat disiplin. Tetapi kita semua paham, tidak ada pembersihan sebesar itu tanpa tujuan yang lebih besar. Dan apa tujuan itu? Sabah. Hanya sebulan yang lalu, Malaysia mengadakan latihan militer skala sangat besar, hampir mencakup seluruh Sabah. Kapal perang, pesawat, rudal, semuanya berlatih dari berbagai arah. Jelas bukan latihan biasa. Seiring dengan itu, Kuala Lumpur terus-menerus menyatakan tidak akan ragu menggunakan kekuatan untuk mempertahankan kedaulatan di Sabah. Netizen Malaysia pun bersemangat. Serang saja lebih awal, selesaikan masalah ini. Semakin lama ditunda, Filipina semakin ikut campur. Sabah adalah noda yang belum dibersihkan. Tapi kemudian mereka berbalik khawatir tentang Laut Natuna Utara. Kita, jika melihat peta, akan langsung paham. Untuk bergerak dari pangkalan Angkatan Laut Utama Malaysia menuju Laut Sulu, untuk melindungi jalur logistik jika terjadi konflik di Sabah, Laut Natuna Utara tidak bisa diabaikan. Dan di Laut Natuna Utara ada siapa? Ada Indonesia. Indonesia terletak tepat di tulang punggung Selat Malaka dan Laut Natuna Utara, menguasai jalur pelayaran dan militer yang sangat penting. Sementara itu, Malaysia tidak pernah melepaskan ambisinya untuk menguasai seluruh Selat Malaka. Apa yang telah mereka lakukan? Membangun instalasi lepas pantai, memiliterisasi pos-pos terdepan, membangun landasan udara, memasang radar, rudal. Dan sekarang, ketika Indonesia meningkatkan kewaspadaannya, netizen Malaysia menyadari satu hal yang sangat tidak menyenangkan. Indonesia bukan penonton dalam drama Sabah. Sebuah komentar yang cukup banyak disukai di Malaysia menulis, Indonesia berkembang berkat Malaysia, sekarang berbalik melawan. Terdengar sangat lucu teman-teman. Indonesia berkembang dengan keringat, dengan inovasi, dengan keterbukaan, dan terutama dengan kemandirian. Indonesia bekerja sama dengan Malaysia, ya, benar. Tetapi kerjasama tidak berarti tunduk. Indonesia tidak pernah menyatakan sebagai penguasa Laut Natuna Utara. Indonesia hanya mengatakan satu hal yang sangat jelas. Apa yang menjadi milik Indonesia akan dijaga oleh Indonesia. Dan itulah yang membuat netizen Malaysia paling kesal. Indonesia tidak memprovokasi, tetapi juga tidak takut. Ini adalah sesuatu yang para petinggi di Dewan Keamanan Nasional dan Kementerian Pertahanan Indonesia pasti sudah perhitungkan sejak lama. Bukan menunggu netizen Malaysia marah baru panik. Jika pertempuran pecah di Sabah, Amerika dan sekutunya akan meningkatkan kehadiran mereka. Malaysia harus melindungi jalur logistiknya. Laut Natuna Utara akan terseret ke dalam konfrontasi. Indonesia, mau tidak mau, akan terkena dampak langsung. Jadi, apa yang harus dilakukan Indonesia? Jawabannya bukan terletak pada memilih pihak, melainkan pada persiapan proaktif, meningkatkan kesiapsiagaan tempur, mempertahankan daya gentar yang cukup, tidak terkejut, dan tidak terseret ke dalam posisi pasif. Indonesia tidak memulai perang, tetapi tidak ada yang boleh menganggap Indonesia sebagai ruang hampa strategis. Teman-teman, netizen Malaysia boleh menghina, boleh berteriak, boleh menuntut untuk memberi pelajaran pada Indonesia, tetapi justru kebisingan itulah yang menunjukkan satu hal. Mereka sangat sensitif, sangat khawatir terhadap perubahan besar yang akan datang. Sementara Indonesia tidak ikut-ikutan berdebat di internet. Indonesia diam-diam bersiap. Dan dalam politik militer, pihak yang diam biasanya adalah pihak yang paling patut diperhitungkan. Laut Natuna Utara akan terus memanas, Sabah tetap menjadi pemicu api. Tetapi Indonesia, dengan posisinya, hanya punya satu jalan. Tetap tenang, proaktif, dan tidak membiarkan siapapun menentukan nasibnya. Saudara-saudara, oke, seduh teh yang kental, geser kursi lebih dekat sedikit, karena cerita hari ini panjang, berlapis, dan cukup memuaskan. Kita akan membahas sebuah peristiwa yang jika beberapa tahun lalu dibicarakan, mungkin banyak orang di kawasan ASEAN akan tertawa sinis dan berkata, mimpi saja sana. Tapi nyatanya, sekarang hal itu telah terjadi. Secara terbuka, resmi, hitam di atas putih. Indonesia meningkatkan hubungan ke tingkat kemitraan strategis komprehensif dengan Uni Eropa.
tingkat tertinggi dalam sistem hubungan luar negeri Indonesia. Dan yang membuat netizen ASEAN terdiam bukan hanya nama kemitraan itu, tetapi fakta bahwa Indonesia menjadi negara ASEAN pertama dan saat ini satu-satunya yang diberikan status ini oleh UE. Pada tanggal 28 hingga 29 bulan lalu, Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, melakukan kunjungan resmi ke Indonesia. Bukan kunjungan untuk menambah koleksi foto kenang-kenangan, melainkan kunjungan yang bersifat keputusan strategis. Hasilnya, seperti yang kalian tahu, UE Indonesia secara resmi meningkatkan hubungan. Poin yang sangat tajam yang ditekankan oleh media internasional, termasuk media Malaysia, adalah bahwa ini adalah tingkat hubungan yang hanya diberikan Indonesia kepada sangat sedikit mitra seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, dan Prancis. Sederhananya, UE telah ditempatkan oleh Indonesia di kursi yang sama dalam meja diplomasi dengan negara-negara adidaya dunia. Bagi sebuah negara ASEAN, ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak heran jika reaksi netizen ASEAN seperti, ASEAN begitu besar, tapi UE hanya memilih Indonesia. Ini baru benar-benar abang besar ASEAN. Indonesia merdeka belakangan, tapi jalannya cepat sekali. Mengapa UE tidak memilih negara lain, melainkan Indonesia? Pertanyaan ini paling banyak dibahas, dan menariknya, justru para akademisi, media Malaysia, dan ASEAN yang menjawabnya dengan sangat jujur, tanpa basa-basi. Alasan pertama, Indonesia adalah mata rantai strategis dalam rantai pasokan. UE tidak kekurangan mitra dagang. Yang kurang bagi UE adalah mata rantai yang stabil, tidak fluktuatif, tidak mengubah kebijakan seperti mengganti foto profil. Sebuah komentar dari netizen ASEAN yang sedikit pedas tapi akurat. UE berinvestasi jangka panjang, bukan main lotre. Pagi tanda tangan kontrak, malam kebijakan dibatalkan, UE pasti lari terbirit-birit. Indonesia mendapatkan poin karena kebijakannya yang stabil, peta jalan yang jelas, dan komitmen jangka panjang. Alasan kedua, kemampuan keseimbangan strategis yang sangat langka. Indonesia saat ini adalah mitra strategis komprehensif dengan Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, dan sekarang UE. Sebuah akun ASEAN berkomentar lucu tapi dalam. Indonesia seperti pemain Go. Tidak memukul siapapun, tidak menghindari siapapun, tapi posisinya selalu menguntungkan. Banyak negara ASEAN lain entah terlalu bergantung pada satu pihak, atau tidak berani menjaga keseimbangan. Alasan ketiga, kerjasama dengan Indonesia adalah kemenangan bersama. UE melihat Indonesia bukan sebagai objek bantuan, melainkan sebagai mitra untuk membangun kekuatan bersama. Ini sangat penting. Dalam pernyataan bersama, kedua belah pihak langsung membahas bidang-bidang utama, mineral strategis, semikonduktor, infrastruktur 5G, konektivitas satelit. Media berkomentar dengan sangat tajam. Ini bukan lagi kerjasama perdagangan. Ini adalah kerjasama kapasitas industri dan tulang punggung strategis. Sederhananya, UE sedang memilih Indonesia sebagai bagian dari mesin industri masa depannya. Sebuah komentar yang banyak dibagikan. Indonesia setelah tanda tangan dengan UE terlihat seperti siswa miskin di masa lalu. Saat rapat orang tua, tidak banyak bicara, hanya bertanya pelan, "Bapak mau teh atau kopi?" Komentar lain, dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara yang ganti kebijakan seperti ganti foto profil, Indonesia seperti paman yang pakai baju lama, tapi dompetnya semakin tebal. Banyak netizen ASEAN menganalisis dengan cukup jernih. Malaysia besar, tapi kebijakan tidak stabil. Filipina terlalu bergantung pada Amerika. Thailand politiknya setiap beberapa tahun ganti. Singapura terlalu sempurna tapi terlalu kecil. UE butuh tempat produksi, bukan bank. Sebuah komentar yang sangat berharga. Malaysia adalah otaknya, Indonesia adalah tangannya. UE butuh tindakan, bukan hanya ide. Tentu saja, ada juga pendapat yang waspada. UE bukan malaikat. Ketika kepentingan berubah, mereka akan berbalik dengan cepat. Indonesia harus tetap waspada. Indonesia tidak berilusi. UE juga tidak sentimental. UE tidak memilih Indonesia karena simpati, melainkan karena perhitungan yang sangat dingin. UE khawatir akan putusnya rantai pasokan. UE khawatir bergantung pada satu atau dua negara besar. UE khawatir akan ketidakstabilan kebijakan dari Amerika. Dalam konteks itu, Presiden Costa berkata terus terang, ini adalah pilihan kerjasama jangka panjang, bukan respons jangka pendek. Indonesia memiliki semua yang dibutuhkan UE. Stabilitas politik, posisi strategis,
kapasitas produksi yang meningkat pesat, kebijakan luar negeri yang independen, tidak ekstrem, komitmen terhadap aturan hukum dan multilateralisme. Seorang netizen ASEAN menyimpulkan dengan sangat bagus. Indonesia seperti siswa yang tidak berisik, tidak selalu peringkat pertama, tapi mengerjakan tugas dengan baik dan jarang salah. Semua guru suka. Makna yang lebih besar, Indonesia sedang memainkan langkah catur yang sangat sulit, tapi sangat indah. Tahun 2030 menjadi negara berpenghasilan menengah atas. Tahun 2045 menjadi negara maju berpenghasilan tinggi. Untuk mencapai itu, Indonesia harus masuk ke dalam rantai industri dan teknologi global, dan waktunya adalah sekarang. UE juga sangat paham, jika ingin berpartisipasi dalam transformasi industri hijau dan digital Indonesia, sekarang adalah waktu emas. Tidak heran jika netizen ASEAN berseru, Indonesia adalah kebanggaan ASEAN. Abang besar tidak perlu banyak bicara, cukup bertindak. Indonesia tidak dipilih UE karena keberuntungan. Indonesia dipilih karena stabil, konsisten, dan tahu siapa dirinya. Permainan catur ini sangat sulit, salah langkah akan membayar mahal. Tetapi harus diakui satu hal, Indonesia sedang melangkah dengan cara yang membuat seluruh ASEAN merasa kagum sekaligus harus bercermin. Saudara-saudara, opini publik di ASEAN beberapa hari ini benar-benar seperti sedang minum kopi lalu tersedak. Ketika di beberapa forum militer muncul serangkaian foto dan desas-desus tentang Su-35 yang tiba-tiba terbang di langit Indonesia, tidak ada siaran pers besar-besaran, tidak ada upacara penandatanganan, tidak ada spanduk dan bunga. Hanya beberapa foto buram, beberapa bisikan, tetapi cukup untuk membuat komunitas online dari Bangkok, Manila, hingga Kuala Lumpur heboh. Kalian kaget bukan karena Su-35 itu kuat, semua orang tahu itu. Tapi kaget karena pertanyaan di sebelahnya. Bagaimana cara Indonesia membeli Su-35 tanpa takut diembargo Amerika? Pertanyaan ini bukan hanya rasa penasaran militer, melainkan rasa penasaran geopolitik. Karena Su-35 bukan sepeda motor listrik. Tidak bisa dibeli begitu saja. Ia tercantum dengan jelas dalam daftar barang sensitif Undang-Undang CAATSA, senjata yang digunakan Amerika seperti tongkat untuk memperingatkan siapapun yang masih terlalu dekat dengan senjata Rusia. Maka, ketika desas-desus Su-35 berlabel Indonesia muncul, reaksi pertama netizen ASEAN adalah ternganga. Di subreddit ASEAN, sebuah akun dari Filipina menulis, Indonesia benar-benar pemain catur tingkat tinggi. Bisa beli Su-35, sementara Amerika masih harus tersenyum ramah. Seorang netizen Thailand menyindir, jika benar itu Su-35 milik Indonesia, maka Jakarta sedang mengajari seluruh kawasan cara berjalan di atas tali di antara para raksasa. Sementara netizen dari Malaysia hanya bisa menghela napas. Kami diawasi Amerika untuk setiap kontrak Su-35, sementara sepertinya tidak ada yang berani menyentuh Indonesia. Sekilas terdengar seperti iri, tetapi sebenarnya itu adalah rasa penasaran yang bercampur dengan kekaguman. Karena di ASEAN, Indonesia sedang muncul sebagai sosok yang istimewa, baru saja meningkatkan hubungan strategis komprehensif dengan Amerika, sambil terus mempertahankan tulang punggung militernya dengan senjata Rusia. Dan tetap belum kena sanksi. Untuk memahami soal Su-35, kita harus melihat gambaran yang lebih besar, dimulai dari tempat yang tampaknya tidak berhubungan, Ethiopia. Di Aviation Expo 2026 di Afrika, Ethiopia tiba-tiba memamerkan jajaran Su-30 baru yang masih mulus. Tidak ada penandatanganan meriah, tidak ada siaran pers, tidak ada pameran kontrak. Pesawat itu begitu saja muncul. Negara-negara barat terkejut, kesal, marah. Sementara orang-orang di industri paham, Rusia telah menyempurnakan cara menjual senjata secara diam-diam. Cara baru Rusia sangat efisien. Tidak ada pengumuman kontrak, tidak ada pembayaran dalam dolar Amerika, tidak ada pengiriman tradisional, tidak meninggalkan jejak hukum yang bisa dijadikan alasan oleh Amerika. Pembayaran bisa dilakukan dengan barter, mineral, energi, atau melalui sistem keuangan di luar jangkauan Washington. Pengiriman dilakukan dengan membongkar komponen, diangkut melalui negara ketiga, dan dirakit di lokasi. Ketika pesawat sudah mengudara, barulah dunia tahu. Dan saat itu, semuanya sudah terlambat. Melihat dari Ethiopia kembali ke Indonesia, banyak netizen ASEAN mulai menghubungkan titik-titik. Seorang netizen Singapura berkomentar, jika Rusia bisa melakukannya dengan Ethiopia, maka tidak aneh jika Indonesia bisa melakukannya dengan Su-35.
Faktanya, Indonesia memiliki 3 keunggulan yang tidak dimiliki negara ASEAN lain secara bersamaan. Pertama, kontinuitas sistem senjata. Angkatan Udara Indonesia sudah akrab dengan keluarga Sukhoi selama puluhan tahun. Dari Su-22, Su-27, Su-30, hingga ke Su-35 adalah kemajuan alami, bukan revolusi mahal seperti beralih ke F-16 atau Rafale. Infrastruktur, teknisi, pilot, semuanya sudah siap. Kedua, diplomasi 1000 kawan, 0 musuh. Indonesia tidak berkonfrontasi dengan Amerika, juga tidak menjadi sekutu militer Rusia. Indonesia bekerja sama secara mendalam dengan Amerika di bidang ekonomi, teknologi, dan pendidikan, tetapi tidak membiarkan Amerika mengontrol struktur pertahanan intinya. Ini adalah garis batas yang sangat jelas yang dijaga Jakarta selama bertahun-tahun, dan Washington memahami itu. Ketiga, dan yang paling penting, Indonesia adalah variabel strategis di kawasan ini. Amerika membutuhkan Indonesia untuk menyeimbangkan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Menghukum Indonesia hanya karena beberapa unit Su-35 sama saja dengan menembak kaki sendiri. Netizen Malaysia berkomentar sinis. Amerika bisa menghukum banyak negara, tapi dengan Indonesia, mereka harus berpikir keras. Lalu bagaimana dengan Su-35? Mengapa ia membuat ASEAN gelisah? Karena Su-35 bukan hanya pesawat, ia adalah pesan. Radar Irbis E, mesin dengan pendorong vektor, kemampuan tempur udara jarak dekat dan jauh, semuanya berada di level yang membuat kekuatan manapun yang beroperasi di Laut Natuna Utara harus menghitung ulang strategi mereka. Dengan Su-35, Indonesia tidak perlu mendominasi siapapun, cukup kuat untuk membuat lawan berpikir 2 kali. Sebuah komentar yang cukup viral dari netizen Filipina menulis, Indonesia tidak butuh banyak Su-35. Hanya butuh cukup untuk membuat setiap skenario eskalasi di Laut Natuna Utara menjadi sangat mahal. Dan itulah kuncinya. Indonesia tidak ikut perlombaan senjata. Indonesia berlomba dalam kemampuan penangkal yang cerdas. Su-35, jika ada, bukan untuk pamer, melainkan untuk menempatkan tanda tanya besar pada setiap perhitungan nekat. Yang paling membuat netizen ASEAN terkejut bukanlah Indonesia bisa membeli Su-35, melainkan cara membelinya. Diam-diam, rahasia, tidak menantang siapapun, tidak ada deklarasi heroik, tetapi cukup untuk membuat seluruh kawasan berdiskusi. Sebuah akun Thailand menyimpulkan dengan sangat singkat, Indonesia tidak bermain besar, Indonesia bermain dalam. Di kawasan yang semakin sesak oleh kapal perang, pesawat, dan ambisi, mungkin itulah yang membuat Su-35 di langit Jakarta, meskipun hanya desas-desus, menjadi begitu berbobot. Saudara-saudara, hari ini mari kita seduh kopi yang pekat, geser kursi lebih dekat agar tidak terlalu tercium bau angin laut yang asin. Karena cerita hari ini berbau mesiu sekaligus komentar panas dari media sosial, topiknya terdengar sangat tegang. Netizen Malaysia benar-benar marah, bahkan bisa dibilang kesal sampai memukul keyboard. Mereka tahu tim Indonesia tidak hanya berjabat tangan dengan Belanda, tetapi juga berada dalam satu barisan dengan Jepang dan Filipina. 3 nama yang membuat Kuala Lumpur pusing hanya dengan mendengarnya. Sebuah akun di media sosial menulis terang-terangan, tidak perlu berbelit-belit, Indonesia benar-benar kacang lupa kulitnya. Malaysia terlalu lunak, makanya mereka semakin menjadi-jadi. Akun lain lebih pedas, sudah saatnya menunjukkan pada Indonesia siapa bos sebenarnya di Selat Malaka. Kedengarannya familiar, bukan? Masih dengan nada yang sama, masih dengan pola pikir yang sama. Tapi kali ini, yang membuat netizen Malaysia paling kesal bukanlah kapal Amerika, bukan juga pesawat Jepang, melainkan Belanda. Seorang abang Eropa yang badannya kecil, tapi kemampuannya luar biasa. Beberapa hari terakhir, wilayah Batam tidak hanya berbau air laut yang asin, tetapi juga tercium aroma mesiu yang sangat diplomatis. Pada tanggal 22 bulan lalu, di kota industri itu, Laksamana Muda Ahmad Hidayat, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia, menerima kunjungan Kolonel Erik Schouten, Atase Pertahanan Belanda. Terdengar seperti pertemuan sosial biasa, tapi perhatikan baik-baik. Kolonel Schouten ini merangkap jabatan untuk Indonesia, Jepang, dan Filipina. 3 nama ini jika disandingkan dalam konteks Selat Malaka, sudahlah tak perlu dijelaskan lagi. Netizen Malaysia melihatnya, dan tekanan darah langsung naik. Di sebuah forum, ada yang menyindir, Belanda benar-benar rubah tua, memilih semua negara yang sering membuat masalah untuk Malaysia. Kantik ada yang lebih kesal,
Eropa juga mau ikut campur di Selat Malaka. Benar-benar tidak tahu diri. Tapi masalahnya begini, Belanda tidak datang ke sini untuk menjual bunga tulip atau keju. Mereka datang untuk membahas angkatan laut, teknologi perang di laut, sesuatu yang sangat tidak diinginkan oleh Malaysia untuk diakses oleh Indonesia. Mengapa Belanda, bukan Rusia atau Amerika? Banyak yang bertanya, kenapa Indonesia tidak langsung saja dengan Amerika, atau kembali ke Rusia yang sudah biasa? Jawabannya sangat sederhana. Belanda adalah pilihan yang cukup, mendalam, dan sulit untuk dikritik. Jika berbicara tentang pembuatan kapal militer ukuran sedang dan kecil, terutama kapal patroli, kapal tempur pesisir, dan kapal penjaga pantai, maka Damen dari Belanda adalah rajanya. Ini bukan perusahaan yang menjual kapal untuk pamer, melainkan menjual solusi tempur di laut. Netizen Malaysia tidak menyembunyikan kekesalannya. Damen adalah pisau yang disembunyikan di lengan baju Indonesia. Indonesia dan Damen sebenarnya sudah menjalin hubungan lebih dari 10 tahun. Dari kapal penyelamat, kapal penjaga pantai, kapal angkut serbaguna, hingga kelas-kelas kapal yang dibangun di galangan Pitipal, DNA Belanda sudah tersebar di lepas pantai. Apa yang paling berbahaya bagi Malaysia dari kapal buatan Belanda? Desain modularnya seperti Lego. Hari ini kapal patroli, besok bisa ditingkatkan menjadi kapal tempur. Hari ini dipasangi senjata ringan, besok dipasangi radar canggih dan rudal anti kapal. Tidak perlu kapal besar. Cukup cerdas untuk mengubah perairan dangkal menjadi zona tidak aman bagi penyusup. Netizen Malaysia berkata, Indonesia didukung oleh Belanda, dengan nada yang sinis. Tepat setelah berita pertemuan itu tersebar, media sosial Malaysia dipenuhi komentar yang bercampur antara kesal dan khawatir. Belanda diam-diam memasok senjata panas ke Indonesia. Jika Indonesia dibiarkan menyempurnakan armada pesisirnya, Malaysia akan sangat sulit mengendalikan Selat Malaka. Ini bukan lagi urusan Indonesia-Malaysia, ini adalah jaringan anti-Malaysia. Bahkan ada yang berteriak, Malaysia sudah terlalu lunak pada Indonesia. Kalimat ini kedengarannya familiar, bukan? Setiap kali Kuala Lumpur menghadapi sesuatu yang tidak mereka sukai, mereka menyalahkan diri sendiri karena terlalu baik. Sederhananya begini, Indonesia tidak memilih pihak, tetapi memilih kemampuan. Belanda membawa teknologi pembuatan kapal modern, transfer teknologi hidrografi, pengintaian laut, dan yang terpenting, tanpa syarat politik yang kasar. Indonesia tidak butuh kapal induk untuk menggertak siapapun. Indonesia butuh serigala laut yang kecil, cepat, tangguh, dan tidak terduga. Cukup untuk melindungi kedaulatan. Cukup untuk membuat lawan berpikir 2 kali sebelum bertindak gegabah. Dan itulah yang membuat netizen Malaysia kesal, tapi tidak tahu harus berbuat apa selain mengetik di keyboard. Netizen Malaysia boleh menghina, boleh menuntut untuk memberi pelajaran pada Indonesia, tetapi kenyataannya Selat Malaka bukan lagi arena permainan satu pihak saja. Indonesia berjabat tangan dengan Belanda, Jepang, dan Filipina, bukan untuk memulai perang, melainkan untuk berdiri teguh. Dan dalam geopolitik, berdiri teguh adalah dosa terbesar di mata mereka yang ingin memonopoli. Sangat tegang, teman-teman. Tegang karena Indonesia sedang melangkah dengan sangat berat dan pasti. Tegang karena jabat tangan yang tampaknya biasa itu sebenarnya sedang meruntuhkan mimpi monopoli Selat Malaka oleh beberapa pihak. Dan yang paling membuat mereka tidak nyaman bukanlah suara tembakan, melainkan ketenangan dan kepercayaan diri Indonesia. Akhir kata, mari kita tetap tenang dan saksikan bagaimana Jakarta memainkan bidak caturnya di panggung regional. Jangan lupa tinggalkan komentar, suka, dan berlangganan untuk analisis mendalam lainnya. Sampai jumpa.